Halo sahabat Fiksi Channel, semoga sahabat Fiksi Channel selalu sehat walafiat, barokah rezeki dan hidupnya, amin. Pada kesempatan kali ini Fiksi Channel akan melanjutkan serial Darah Pendekar Jilid 3 dengan judul Memburu Iblis karya Sriwijono. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung pada ceritanya. Sedot. Memburu Iblis. Ilit 7. Tak kusangka sungai ini demikian besarnya. Malahan kalau melihat besarnya ombak tadi, kukira ini bukan sungai lagi. Rasa-rasanya seperti sebuah telaga saja. Tuilan berdesah lemah. Otomatis semangatnya musnah kembali, dan perasaan putus asa pun kembali menghantuinya pula. Tapi tiba-tiba Tuilan membelalakkan matanya. Jauh di seberang sungai mendadak terlihat setitik api naik ke atas langit-langit gua. Lalu api itu bergerak perlahan-lahan menghampiri tempatnya, sehingga api tersebut semakin lama tampak menjadi semakin besar pula. Sampai di atas kepala Tuilan api itu jatuh ke bawah. Bruk, tiba-tiba saja Liu Yangkun telah berdiri di depan Tuilan dengan menggenggam obor di tangannya. Lan Moi, dengan kaget pemuda itu berseru memanggil Tuilan. Koko, gadis itu menjerit pula dengan riangnya. Rasa-rasanya kembali semua kekuatannya begitu melihat wajah Liu Yangkun. Mereka berpelukan dengan eratnya, seolah-olah tak ingin berpisah lagi. Tuilan malahan menitikkan air mata saking gembiranya. Tapi seperti sebuah pelita yang telah kehabisan minyak, tiba-tiba tubuh Tuilan menjadi lemas kembali. Gadis itu pingsan di dalam pelukan Liu Yangkun. Yangkun membawa tubuh Tuilan ke tempat yang kering, lalu membaringkannya di atas tanah. Pemuda itu semakin kaget begitu tahu Tuilan menderita sakit demam. Dengan tangkas pemuda itu lalu menotok beberapa jalan darah di sekitar leher Tuilan. Setelah itu dibukanya mulut gadis itu dan dimasukkannya sebutir pil obat untuk menguatkan badan. Lan Moi, mengapa kau sampai menderita sakit demam seperti ini? Tanda tanya. Beberapa hari kau tak makan dan tak tidur. Yang Kun segera berbisik di telinga Tuilan, ketika gadis itu sudah siuman kembali. Tuilan cepat memalingkan mukanya. Entah mengapa, tiba-tiba timbul perasaan malu di hati gadis itu. Otomatis pipinya menjadi merah, sehingga di mata Liu Yang Kun wajah itu menjadi semakin cantik bukan main. Tapi kecantikan yang amat menawan tersebut justru sangat merisaukan hati Yang Kun. Sambil memejamkan matanya rapat-rapat bagaikan seorang yang sedang menahan rasa sakit di dalam dadanya, pemuda itu mengeluh dan meratap perlahan, seperti ditujukan kepada dirinya sendiri. Ya, Tuhan berilah aku kekuatan angan engkau rusakkan persahabatan ini dengan kekotoran yang telah melekat di dalam tubuhku. Sebaliknya, melihat pemuda yang dikasihinya itu tiba-tiba seperti orang yang sedang mengerang kesakitan Tuilan menjadi kaget pula. Hilang perasaan malu yang membelit hatinya, dan kemudian seperti mendapatkan tenaga baru dia bangkit memeluk Liu Yang Kun. Koko, kau kenapa? Serunya khawatir. Tapi di luar dugaan pemuda itu mendadak mendorong dada Tuilan dan meloncat menghindari. Namun begitu melihat dorongannya itu membuat Tuilan jatuh, Liu Yang Kun cepat menyergapnya kembali ke dalam pelukannya. Lan Moi, oh, Lan Moi, maafkanlah aku. Pemuda itu merintih memelas, seraya mendekap kepala Tuilan. Tuilan mendorong badan Liu Yang Kun, kemudian menatap wajah sendu itu dengan sinar mata penuh pertanyaan. Koko, katakanlah, apa sebenarnya yang telah terjadi kepadamu? Mengapa sikapmu akhir-akhir ini menjadi sangat aneh dan membingungkan? Di mana saja kau beberapa hari ini? Dan, dari mana kau tadi? Koko, ayolah ceritakan semuanya kepadaku. Jangan kau siksa aku sedemikian rupa. Tuilan segera memuntahkan seluruh kandungan hatinya selama ini. Liu Yang Kun tampak semakin kesakitan. Wajah yang tampan itu tampak pucat dan layu. Banyak sekali yang harus kuceritakan, Lan Moi. Tapi semuanya serba menyedihkan, serba menyakitkan. Oleh karena itu aku akan mencoba untuk lari saja dari kenyataan itu. Aku ingin menguburkannya sendiri bersama tubuhku. Aku tak ingin melukaimu, apalagi sampai menyeretmu. Pemuda itu merintih dan tak bisa meneruskan kata-katanya. Tuilan cepat menyentuh pundak Liu Yang Kun. Kau keliru, Koko. Itu takkan dapat menyelesaikan persoalanmu. Kau seharusnya sudah menyadarinya. Sejak kita berada di dalam penjara ini, mati atau hidup kita hanya berdua saja. Tidak ada yang lain lagi. Penderitaan atau kesengsaraan yang menimpa salah seorang dari kita, akan berakibat pula kepada yang lain. Kita akan lebih kuat bila selalu bersama, dan akan binasa bila berpisah. Apakah nikmatnya hidup sendirian di dalam penjara gelap seperti ini? Kita bisa gila dibuatnya. Mendingan kita bersatu, sehingga kita bisa saling menghibur dan membagi penderitaan bersama-sama. Liu Yang Kun menengadahkan wajahnya. Ditatapnya wajah yang cantik itu lekat-lekat, seolah-olah ia tak percaya bahwa kata-kata itu keluar dari mulut gadis muda itu. Tapi sekejap kemudian ia tertunduk pula kembali. Wajahnya tetap murung. Baiklah, Lan Moi, aku akan berterus terang kepadamu. Tapi sebenarnya lah bahwa persoalannya tidak sesederhana itu. Kau mungkin tidak akan mempercayainya setelah mendengarnya nanti. Oleh karena itu aku berharap kepadamu, agar kau benar-benar bersiap diri menerima kenyataan yang akan kupaparkan nanti. Hal ini kuberitahukan terlebih dahulu, agar kau tidak menjadi kaget atau pingsan setelah mendengarnya, katanya sambil menghela napas berulang-ulang. Tuilan menatap wajah Liu Yang Kun dengan mata terbelalak dan hati berdebar-debar. Untuk sesaat gadis itu menjadi tegang luar biasa. Tapi di lain saat gadis itu segera sadar pula akan dirinya. Semuanya itu memang telah dikehendakinya juga. Oleh karena itu sambil benar-benar menata hatinya sendiri, gadis itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Silakanlah, Koko, ucapnya pendek. Sudah siap. Nah, dengarlah. Tanda seru petik 2. Liu Yang Kun berkata dengan napas berat. Lalu desahnya lagi sambil bangkit berdiri membelakangi Tuilan. Ketahuilah, aku adalah Pangeran Liu Yang Kun, putra mahkota Kaisar Han yang sekarang berkuasa. Tuako, putra baginda Kaisar Han. Tuilan berseru serak seraya meloncat berdiri dengan mata terbelalak.
Tubuhnya gemetar. Liu Yangkun membalikkan badannya dengan cepat. Nah, ternyata kau belum benar-benar bersiap diri. Kau masih kaget mendengar keteranganku. Tidak, tidak, aku tidak kaget, Tuako.eh, pangeran. Wah, anu. Tuilan menjadi gelagapan dan bingung, takut Liu Yangkun membatalkan ceritanya. Aku cuma kurang percaya. Betulkah Tuako? Tuako ini putra Kaisar Han. Liu Yangkun tersenyum. Buat apa aku membohongimu, Lan Moi? Apa gunanya kedudukan itu di tempat seperti ini? Apa gunanya kedudukan itu kalau akhirnya kita berdua akan mati di sini? Katanya sabar dan tenang. Kalau begitu maafkanlah hamba, pangeran. Hamba benar-benar tak tahu, sehingga hamba telah bersikap kurang hormat kepada pangeran. Tiba-tiba Tuilan berlutut dan meminta maaf. Nah, inilah akibatnya. Akibat yang benar-benar tak kusukai. Titik petik 2. Liu Yangkun berkata kesal menyaksikan perubahan sikap Tuilan itu. Oleh karena itu sebenarnya aku tak suka menceritakannya, tapi kau mendesaknya juga. Apabila demikian lebih baik aku tak meneruskannya saja cerita ini. Jangan, Tuilan bangkit dengan segera dan berteriak. Maafkanlah aku, tapi jangan kau hentikan cerita itu. Lan, lanjutkanlah, Toakol ratap gadis itu kemudian. Abis, kau, ucap Liu Yangkun seolah-olah menyesal. Tidak, Toako, aku tidak akan mengubah sikapku lagi. Dan aku juga tidak akan terkejut pula. Tuilan berseru ketakutan. Kasihan juga Liu Yangkun melihat wajah gadis itu. Baiklah. Tanda seru. Akan aku teruskan. Tapi, kau harus benar-benar bersiap diri. Jangan kaget lagi. Pemuda itu memperingatkan. Ya. Ya, aku akan mengingatnya. Tuilan menyambutnya dengan gembira sekali, seperti anak kecil yang diluluskan permintaannya. Tapi Tuako harus memberitahukannya juga kepadaku. Kenapa kau malah pergi meninggalkan semua kemuliaan itu? Mengapa Tuako sampai terlunta-lunta di luar istana seperti ini? Di manakah para pengawalmu? Sabarlah. Jangan tergesa-gesa. Memang itulah yang hendak aku ceritakan kepadamu. Liu Yangkun menyahut dengan tenangnya. Oh, Tuilan menarik napas panjang. Aku pergi meninggalkan istana 3 tahun yang lalu atas izin ayahandaku sendiri, Baginda Kaisar Han. Aku pergi mencari obat mujarab yang bisa menyembuhkan kelainan di dalam badanku. Oleh karena itu aku sengaja tidak membawa pengawal seorang pun agar perjalanan yang belum tentu waktu dan tujuannya itu tidak merepotkan orang lain. Sakit. Apa sebenarnya sakitmu itu, Toako? Dan sudahkah kau memperoleh obatnya itu? Tuilan menyela. Dulu aku pernah terkena 2 macam racun dahsyat yang hampir menewaskanku. Tapi karena pertolongan seorang tabib bernama Chu Sengkun, nyawaku dapat diselamatkan. Namun demikian, racun tersebut ternyata tidak lenyap dari dalam tubuhku, sebaliknya malah mengeram dan berkembang biak di dalam darahku. Akibatnya seluruh bagian tubuhku menjadi beracun karenanya. Sampai-sampai dengan keringat, kotoran, air ludah dan air kencing pun beracun semuanya. Tentu saja hal itu menjadi sangat berbahaya buat orang lain. Orang yang sangat lemah daya tahan tubuhnya, apalagi dia tak memiliki kepandaian silat sama sekali, bisa mati karena bersentuhan denganku. Tapi kau sendiri tak apa-apa. Wilan bertanya heran dan otomatis hatinya menjadi tertarik sekali. Liu Yangkun menarik napas sedih. Untuk beberapa waktu lamanya pemuda itu terdiam dan tak dapat segera melanjutkan ceritanya. Dulu memang tidak. Akhirnya pemuda itu menjawab. Tapi lambat laun sesuai dengan berkembangnya waktu, racun itu ternyata mengganggu juga susunan saraf di dalam otakku. Dan, akibatnya sungguh amat parah. Sekali lagi Liu Yangkun tak bisa meneruskan kata-katanya. Pemuda itu tiba-tiba seperti orang yang kesakitan lagi. Raut mukanya tampak pucat, lelah dan sangat menderita. Otomatis Tuilan merasa amat kasihan sekali. Kini serba sedikit gadis itu mulai mengerti kesulitan pemuda itu. Jangan bersedih, Koko. Setiap manusia yang dilahirkan di dunia ini memang telah membawa suratan nasibnya sendiri-sendiri. Kalau takdir memang telah menentukan nasibmu demikian, apa perlunya kau menangis dan meratapinya sepanjang hidupmu? Itu takkan bisa merubahnya. Lebih baik kita serahkan saja semuanya itu kepada Tian yang telah menciptakan kehidupan kita ini. Nah, Koko, bagaimanakah kelanjutan dari ceritamu itu? Gadis itu berkhotbah seperti yang sering dilakukannya. Liu Yangkun menatap wajah Tuilan dengan sinar mata terima kasih. Pemuda itu diam-diam semakin kagum dan hormat kepada gadis yang lebih muda daripada dirinya itu. Hatinya yang mulai layu dan rapuh itu seperti mendapatkan kekuatan kembali. Namun demikian suaranya masih tetap sedih ketika melanjutkan ceritanya. Terima kasih atas pengertianmu, Lan Moi. Tetapi bukan maksudku menangisi dan meratapi semua penderitaan dan kesengsaraan yang diakibatkan oleh racun itu, Lan Moi. Seperti yang telah kau katakan tadi, aku pun takkan mengeluh ataupun merengek-rengek seandainya semua itu hanya menimpa pada diriku sendiri saja. Tapi cobalah kau katakan, bagaimanakah kalau semua yang kuderita itu juga mengakibatkan neraka bagi orang lain? Maksudmu, racun yang menyerang susunan syarafmu itu dapat menimbulkan kematian bagi orang lain. Gadis yang cerdas itu cepat menangkap apa yang dimaksudkan Liu Yangkun. Lebih dari itu, Liu Yangkun menyahut dengan cepat. Namun selanjutnya pemuda itu menjadi ragu-ragu ketika melanjutkan ceritanya. Tampaknya pemuda itu masih agak takut untuk membeberkan semuanya. Karena saraf yang terganggu itu kebetulan persis yang berhubungan dengan nafsu berahiku, maka, akibatnya pun juga sangat mengerikan pula. Liu Yangkun tampak sedikit lega karena sudah berhasil mengeluarkan bagian yang paling sulit dalam ceritanya. Meskipun yang keluar itu juga baru bagian permulaannya saja. Namun demikian hal itu ternyata sudah membuat merah padam wajah Tuilan. Sebenarnya raut wajah Tuilan masih menunjukkan bahwa dia belum dapat menangkap dengan jelas arti kata-kata Liu Yangkun tadi. Tapi karena menyangkut kata-kata nafsu berahi, maka gadis itu menjadi malu untuk menanyakannya. Aku tidak tahu maksudmu, Koko, gadis itu terbata-bata. Kini giliran Liu Yangkun yang merasa kerepotan untuk menjelaskannya. Tapi karena sudah berjanji untuk menceritakannya, maka akhirnya pemuda itu terpaksa menjelaskannya pula. Lan Moi, kau jangan kaget.
Karena gangguan pada syarafku itu aku menjadi seorang manusia yang tak kuasa mengendalikan. Nafsu biadabku, apabila nafsu berahiku itu terangsang. Oh, Te Wilan terpekik, dan tiba-tiba ia teringat sewaktu pemuda itu menciumi punggung dan lehernya sebulan yang lalu. Kalau nafsu berahi itu menyerang diriku, maka otak dan akal sehatku pun sudah tidak kuasa lagi mengekangnya. Siapapun yang berada di dekatku, aku sudah tidak peduli lagi. Aku tentu akan melahapnya tanpa ampun. Hati dan otakku rasa-rasanya sudah tak bisa berjalan searah lagi. Oh, Liu Yangkun mencengkeram rambutnya, kemudian meratap dengan sedihnya. Tampak sekali kalau pemuda itu sangat menderita karena penyakitnya yang aneh itu. Sedangkan Tuilan, yang tak menyangka kalau kelainan jiwa Liu Yangkun ternyata sedemikian, parah, dan mengerikan, justru menjadi termangu-mangu malah. Beberapa saat lamanya gadis itu menatap wajah orang yang dikasihinya itu tanpa berkedip. Di dalam hati gadis itu hampir tak percaya kalau pemuda yang baik hati, tampan, sakti dan putra seorang kaisar itu bisa menemui nasib yang jelek seperti itu. Tukang perkosa wanita, mana ada sebutan yang lebih dahsyat dan lebih biadab daripada sebutan itu. Karena seluruh bagian tubuhku beracun semuanya, maka korban-korban kebiadaban penyakitku itu pun tidak ada yang masih bisa hidup. Mereka mati keracunan semuanya. Oh, betapa besarnya dosaku. Oh, Tuilan memekik kecil dan melangkah mundur, seakan-akan hatinya ikut menjadi ketakutan pula melihat wajah Liu Yangkun. Tapi pemuda itu sudah tidak peduli lagi pada sikap Tuilan. La ingin lekas-lekas memuntahkan seluruh isi hatinya tentang penyakit yang dideritanya itu kepada gadis yang telah menarik hatinya. Akibatnya aku lantas merasa takut berada di tempat umum. Aku takut sewaktu-waktu penyakitku kambuh dan membunuhi wanita-wanita tak berdosa. Berbulan-bulan aku lewat di tempat sunyi dan tak berani bertemu dengan wanita. Tapi, Tian agaknya masih belum cukup menghukum aku. Apalagi, Tuilan berdesah tak terasa. Mungkin karena aku selalu berusaha menahan dan mencegah kambuhnya gangguan penyakit itu, serta selalu melawan bila ia datang menyerang otakku, maka gangguan itu lalu meletus dalam bentuk lain. Dalam bentuk lain. Apakah itu? Liu Yangkun menutupi mukanya dan berdesah semakin sedih. Tampaknya karena selalu kukekang dan tak pernah kuberi kesempatan untuk melampiaskan kebuasannya, maka gangguan penyakit itu menjadi menumpuk di dalam tubuhku. Dan tumpukan yang terpendam itu ternyata memperoleh jalan keluar sewaktu aku tidur. Sewaktu tidur, mana mungkin? Bukankah kau akan lantas bangun apabila terjadi apa-apa pada dirimu? Tuilan yang semakin tahu kesulitan Liu Yangkun itu menegaskan. Liu Yangkun menarik napas panjang. Lama ia tak menjawab pertanyaan itu. Tampaknya ia sedang mencari jalan yang mudah untuk menjelaskan hal itu kepada Tuilan. Lan Moi, pernahkah kau mendengar seorang yang sedang tidur tiba-tiba terbangun dan berjalan mondar-mandir tanpa sadar? Mendadak pemuda itu balik bertanya. Tuilan tersentak, lalu mengangguk-angguk. Ya pernah. Malahan kata guruku, aku sendiri sering berbuat demikian bila siang harinya terlalu lelah. Dan guruku sering menggoda atau mempermainkan aku bila aku sedang mimpi berjalan seperti itu. Katanya aku diajaknya berbicara segala macam hal, padahal setelah sadar aku tak merasa berbicara apa-apa kepadanya. Hanya sering kali aku menjadi kaget karena sewaktu bangun tidur kudapatkan diriku di kursi, lantai atau kamar lain. Nah, persis seperti itulah penyakitku itu. Tapi dalam bentuk yang lebih dahsyat dan mengerikan. Coba kau bayangkan, nafsu biadab yang terpendam di waktu siang hari itu akan muncul dan meledak dikala aku tidur di malam harinya. Seperti orang bermimpi aku bangkit dari tidurku, kemudian menyebar malapetaka di kalangan wanita, tanpa aku sendiri menyadari apa yang telah kuperbuat itu. Aku baru sadar akan semua perbuatan dosaku itu apabila aku telah terbangun dari tidurku, dan mendapatkan korban-korban yang berserakan di sekelilingku. Oh, Lan Moi, apa dayaku, semakin lama aku menjadi semakin ketakutan terhadap diriku sendiri. Semakin lama aku juga menjadi makin asing kepada diriku sendiri. Aku juga menjadi takut untuk tidur, sehingga berhari-hari aku tidak berani memejamkan mataku. Liu Yangkun bercerita semakin memelas. Matanya tampak berkaca-kaca. Tuilan yang tadi agak merasa ngeri dan takut kepada Liu Yangkun kini berbalik menjadi kasihan kembali. Dipandangnya wajah pemuda yang pucat dan kurus karena penderitaan dan kurang tidur itu dengan perasaan kasihan, lah bisa membayangkan betapa hebat penderitaan batin pemuda itu. Seorang pemuda kurus kering, murung dan tampak sedih, sedang minum sendirian di sebuah restoran. Padahal sebenarnya pemuda itu adalah seorang pangeran. Putra mahkota dari kaisar yang berkuasa di negeri ini. Koko, kasihan sekali kau. Tiba-tiba gadis itu tak kuasa menahan perasaannya. Tangannya menyentuh pundak Liu Yangkun dengan mesra. Sebaliknya Liu Yangkun merasa kaget pula menyaksikan tanggapan Tuilan. Lan Moi, kau mengerti perasaanku. Kau dapat menyelami penderitaanku. Tanyanya penuh perasaan. Tentu saja, Koko. Aku mengerti, kau sama sekali tidak bersalah. Nasib jelek saja yang membuatmu menderita seperti itu. Sekarang kau lanjutkanlah hal lagi ceritamu itu. Tuilan mengangguk-angguk dan membesarkan hati pemuda itu. Liu Yangkun menelan ludahnya. Berhari-hari aku tak berani memicingkan mataku, sehingga badanku menjadi lemas bukan main. Tapi lambat laun tubuhku tak kuat juga. Mana ada manusia tidak tidur di dunia ini. Namun, begitu aku tertidur, penyakit itu pun datang lagi, dan lebih brutal serta lebih ganas. Ketika aku sudah bangun kembali kulihat di dekatku berserakan 4 sosok mayat wanita yang belum pernah kukenal sebelumnya. Mereka mati keracunan karena abis kuperkosa. Oh, Lan Moi, betapa berdosanya aku. Bagaimana kalau wanita-wanita itu punya suami dan anak-anak yang masih kecil? Betapa terkutuknya aku ini, bukan? Tapi, apa dayaku? Semua itu kulakukan dalam keadaan tak sadar. Aku sendiri membencinya. Mengutuknya. Tapi apa yang harus aku lakukan? Membunuh diri. Agar aku tidak membuat korban lagi. Oh, Lan Moi, aku takut. Aku takut melakukan bunuh diri. Aku takut secara sadar melakukan tindakan tercela itu. Aku hanya berharap bahwa sekali waktu ada seorang pendekar wanita yang bisa membunuhku sewaktu aku merajalela di dalam tidurku itu.
Liu Yangkun menghentikan ceritanya sebentar untuk menyeka keringat yang mengalir di atas kening dan lehernya. Matanya kelihatan sayu dan lelah. Lenyap sudah kesannya sebagai jago silat nomor 7 di dunia. Sesudah kejadian itu, aku lalu memesan rantai baja yang sangat kuat. Yang kekuatannya kira-kira mampu menahan kekuatan 5 ekor gajah sekalipun. Aku lalu mencari sebuah tempat tersembunyi dan sulit didatangi orang. Setiap mengantuk dan ingin tidur, aku lalu memborgol dan merantai diriku sendiri di tempat tersebut. Tuilan menatap wajah pemuda itu sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Betapa hebat usaha pemuda itu untuk menanggulangi penyakit itu. Oh, jadi. Kau sudah pernah melihatku. Sebaliknya Liu Yangkun berseru pula dengan kagetnya. Tuilan tertunduk sambil menghela napas. Ya, tapi semula aku menyangka Giok Bin Tokong itulah yang mengikatmu, gadis itu menjawab. Lalu serba sedikit gadis itu mengatakan apa yang pernah dilihatnya tentang pemuda itu dulu. Ah, oh, Liu Yangkun berdesah. Tiba-tiba Tuilan menatap mata Liu Yangkun lekat-lekat. Jadi itulah sebabnya kau selalu menyendiri dan bersikap aneh selama di dalam gua ini. Tapi mengapa tidak kau katakan saja terang semuanya itu kepadaku? Bukankah dengan demikian tidak akan terjadi kesalahpahaman di antara kita? Hernrem, kau benar-benar tidak merasakan bagaimana sedih dan bingungnya hatiku, katanya kesal seolah-olah menyesali tindakan pemuda itu. Liu Yangkun menengadahkan mukanya dan balas menatap mata Tuilan. Namun sekejap kemudian matanya segera tertunduk kembali, lah menjadi ketakutan melihat sesuatu yang aneh di dalam pandangan mata gadis cantik itu. Sesuatu yang sangat ditakutinya selama ini. Aku tidak berani mengatakannya kepadamu. Aku tidak berani membayangkan, apa jadinya kalau kau tahu, macam apa orang yang sedang berada bersamamu di dalam gua ini. Aku takut kau menjadi gila atau mati ketakutan karena selalu merasa dibayang-bayangi atau diintai oleh iblis yang mengeram di dalam tubuhku. Pemuda itu lalu berkata dengan suara gemetar. Hatinya menjadi gelisah. Mendadak mata Tuilan tampak berkaca-kaca. Pipinya menjadi agak kemerah-merahan, sehingga tanpa disadarinya mulut Liu Yangkun sampai melongo menyaksikan kecantikan alam yang sangat mempesonakan itu. Sedangkan mata pemuda itu seolah-olah ikut bergantung pada bibir mungil yang bergerak-gerak ketika berbicara itu. Meskipun demikian tak seharusnya kau lantas meninggalkan aku begitu saja tanpa keterangan selama sepekan. Kau benar-benar membuat hatiku sedih, putus asa dan kehilangan pegangan. Koko, katakanlah, apa sebabnya engkau berbuat demikian kepadaku? Bersembunyi di manakah kau selama ini? Bibir mungil itu berbisik lirih penuh perasaan. Seakan-akan ikut terseret oleh ayunan bibir mungil tersebut, mulut Liu Yangkun secara otomatis menyahut pula tanpa terpikir lebih dahulu. Suaranya bergetar pula dengan penuh perasaan. Karena aku takut melihatmu, melihat wajahmu, aku juga takut men. Mendengar suaramu, suara panggilanmu, ketawamu, dan bisikanmu. Ah, mengapa begitu? Tuilan tersentak kaget, matanya menatap tajam. Dipandang seperti itu Liu Yangkun semakin menjadi gelisah dan risau. Pemuda itu menyesal telah kelepasan omong tadi. Sekarang ia tak bisa mengelak lagi. Terpaksa ia mengatakan juga apa yang ada di dalam hatinya. Pokoknya aku takut kepadamu. Mengapa takut kepadaku? Kenapa justru kau yang takut kepadaku? Tuilan tetap mengejarnya. Karena, aku mulai tertarik kepadamu. Karena aku mulai jatuh cinta kepadamu. Dan hal itu sungguh amat berbahaya. Itu sama saja dengan bencana. Kalau sewaktu-waktu timbul berahiku kepadamu, oh, aku tak bisa membayangkan apa jadinya nanti. Aku akan bisa gila, aku akan menyesal seumur hidupku karena telah membunuh orang yang kucinta. Nah, itulah sebabnya aku bersembunyi. Akhirnya Liu Yangkun melepaskan juga seluruh kandungan hatinya. Bahkan nadanya agak sedikit berapi-api malah. Namun yang terang, selesai berkata hatinya menjadi iapang. Tapi pernyataan cinta yang diucapkan oleh Liu Yangkun itu sebaliknya amat mengejutkan hati Tuilan. Namun di balik perasaan kaget itu ternyata tersembul pula perasaan bahagia yang tak terkira. Entah mengapa, tiba-tiba saja gadis itu merasakan bahwa gua itu sebenarnya tidaklah sesunyi dan segelap yang mereka lihat selama ini. Obor yang mereka pasang itu sudah cukup terang. Terlalu terang malah untuk dua orang yang sedang tenggelam dalam dunia asmara. Sedangkan bunyi gemerciknya air dan suara deburan ombak di tengah-tengah sungai yang bergema memenuhi lubang gua tersebut, sebenarnya juga tidaklah sebising yang ia dengarkan selama ini. Bahkan suara itu terasa riang dan hidup bagaikan suara ombak di tepi pantai. Dan ketika gadis itu menundukkan mukanya tiba-tiba pula ia merasa pakaiannya sangat kotor dan buruk sekali. Gadis itu merasa seperti seorang wanita desa yang jorok dan buruk rupa. Sesaat gadis itu merasa sangat menyesal, mengapa ia tak bisa bersolek dengan pakaian yang bagus di depan kekasihnya. Koko, ini aku. Tuilan gelagapan dan bingung tak tahu apa yang mesti ia katakan. Sebaliknya Liu Yangkun justru menjadi tenang sekarang. Setelah semua beban itu keluar, dadanya terasa lapang, dan otomatis rasa takutnya selama ini menjadi hilang. Dan ia segera meneruskan ceritanya untuk menghilangkan perasaan kikuk di antara mereka itu. Semula aku memborgol diriku sendiri di lorong gua yang terkecil dan menutup jalan masuknya dengan batu besar. Tapi hatiku masih merasa khawatir juga. Jangan-jangan kau bisa menggeser batu itu dan masuk ke sana pula. Aku takut, dalam suasana hati dan pikiranku yang sedang penuh dengan bayangan itu kau datang menemui aku. Aku tak bisa membayangkan apa jadinya nanti. Aku tentu tak dapat lagi mengendalikan api asmaraku kepadamu. Dan, kau tentu akan menjadi korban kebiadaban penyakitku. Ah, oleh karena itu aku lantas meninggalkan tempat tersebut dan mencari tempat lain yang kiranya tak dapat kau datangi. Nah, pada saat itulah baru terlintas dalam pikiranku tempat di seberang sungai itu. Selama ini kita tak pernah memikir bagaimana sebenarnya keadaan di seberang sungai yang tak bisa kita lihat berapa lebarnya ini. Karena tak mungkin menyeberanginya, maka aku lantas merayap melalui langit-langit gua ini. Liu Yangkun berhenti sebentar untuk mengambil napas. Sebentar-sebentar matanya melirik ke arah Tuilan, yang ini justru tak berani menatap kepadanya. Tak kusangka sungai ini lebar bukan main. Untunglah di beberapa tempat menemukan ceruk-ceruk atau lubang kecil untuk beristirahat.
Dan kadang-kadang aku menjadi ketakutan ketika langit-langit gua itu menurun dan hampir menyentuh debur ombak yang menggila di bawahku. Akhirnya aku dapat juga mencapai seberang sana. Diam-diam aku juga berharap, mudah-mudahan ada jalan keluar di tempat itu. Tapi harapanku itu ternyata sia-sia belaka. Di sana hanya ada lorong sempit di sepanjang tepian sungai ini. Aku malah tidak dapat menemukan sebuah lubang gua pun untuk beristirahat. Untunglah aku bisa mendapatkan sebuah tiang batu karang yang dapat kupergunakan untuk mengikat rantai bajaku. Demikianlah, Lan Moi, beberapa hari lamanya aku menyiksa diri di tempat itu. Sampai akhirnya aku tadi melihat meluncurnya obormu itu ke tengah sungai, yang kemudian tenggelam di telan ombak. Aku sangat terperanjat melihatnya. Aku mengira kau nekat menyeberang dan tenggelam, sehingga aku lekas-lekas merayap ke sini kembali. Oh, syukurlah. Ternyata kau masih hidup, meskipun keadaan tubuhmu ternyata juga amat payah karena lelah dan kurang makan. Lan Moi, Koko, Tuilan tak kuasa lagi menahan dirinya. Sekali lagi mereka berpelukan. Kini keduanya benar-benar menyadari bahwa mereka saling mencinta dan saling membutuhkan. Dan tampaknya Tian memang telah menakdirkan bahwa mereka harus bertemu di tempat itu dan bertempat tinggal di tempat itu pula. Namun sementara mereka berpelukan itu ternyata apa yang terpikir dan terbayang di dalam batin mereka sungguh amat berbeda sekali. Kalau dalam batin Teh Wilan telah terbayang kebahagiaan mereka sebagai suami istri, sebaliknya Liu Yang Kun justru sedang sibuk memikirkan bagaimana caranya memberi pengertian kepada gadis itu bahwa mereka berdua tidak mungkin menjadi suami istri. Dengan tubuhnya yang sangat beracun itu tak mungkin dia menikahi gadis itu, meskipun di dalam hati dia juga sangat mencintainya. Demikianlah hari itu mereka mencari ikan dan membuat minyak bersama-sama lagi. Begitu bahagia tampaknya hati Tuilan sehingga Liu Yang Kun tidak sampai hati untuk mengatakan kesulitannya itu. Dibiarkannya saja gadis itu bergembira ria terlebih dahulu untuk beberapa waktu lamanya. Koko, apakah kau belum juga mendapatkan obat mujarab itu? Sambil membakar belut panjang yang mereka peroleh Teh Wilan bertanya kepada Liu Yang Kun. Liu Yang Kun menggelengkan kepalanya. Belum, katanya pelan. Selama ini aku belum bisa menjumpai Chu Seng Kun, orang yang telah mengobati aku dahulu. Hanya orang itu kukira yang bisa menyembuhkan penyakitku. Malamnya mereka berpisah. Tuilan tidur di ruangannya sendiri, sedangkan Liu Yang Kun juga beristirahat di dalam lorong gua yang terpencil itu pula. Hanya bedanya kalau malam itu Tuilan bermimpi indah sekali, sebaliknya Liu Yang Kun justru sangat gelisah dan tak dapat tidur sama sekali. Berbagai macam kekhawatiran yang selama ini selalu menghantui pikirannya kembali menggoda pula. Keesokan harinya Tuilan bangun lebih awal daripada biasanya. Pertama-tama yang dilakukannya adalah bersemadi menurut gambar dalam buku patong Xin Qiang itu untuk memulihkan kesegarannya. Beberapa waktu kemudian, setelah udara di dalam gua itu terasa hangat oleh sinar matahari yang menerpa lapisan tanah di atas gua itu, ia turun ke sungai untuk membersihkan badannya. Dan tidak seperti hari-hari yang lalu, kali ini ia bersolek lebih lama daripada kebiasaannya. Dan seperti biasanya ia lalu pergi ke lorong di tepi sungai itu untuk bertemu dengan Liu Yang Kun. Tapi sampai siang hari pemuda itu tak kelihatan juga batang hidungnya, mula-mula Tuilan tak mencurigainya. Gadis itu hanya menganggap bahwa Liu Yang Kun terlalu lelah sehingga terlambat bangun. Namun setelah lama sekali pemuda itu tak kunjung keluar juga, Tuilan mulai berdebar-debar pula. Gadis itu lalu pergi ke lorong gua terkecil itu. Namun betapa kagetnya gadis itu ketika dilihatnya ruangan gua itu kosong melompong. Liu Yang Kun tiada lagi di tempat itu. Koko, Tuilan menjerit seraya berlari-lari di antara tiang-tiang batu karang yang banyak terdapat di ruangan tersebut. Tiba-tiba gadis itu melihat beberapa coretan huruf di lantai gua. Huruf-huruf itu berbunyi, Lan Moi, maafkanlah aku. Aku terpaksa pergi ke seberang lagi. Semalam aku hampir tak bisa mengendalikan api asmaraku kepadamu. Biarlah untuk sementara aku berada di sana saja dahulu. Kau bersabarlah. Yang Kun lemas seluruh persendian Tuilan membaca huruf-huruf itu. Hilang pula kebahagiaan yang dihirupnya sejak kemarin itu. Kini gua itu kembali sunyi dan sepi lagi, sementara suara air dan ombak itu terdengar membosankan pula seperti biasanya. Dengan lesu gadis itu melangkah keluar. Tapi tiba-tiba kakinya menendang sebuah potongan besi kecil sebesar jari telunjuknya. Potongan besi itu menyerupai sebuah kunci. Ah, Tuilan berseru perlahan kemudian mengambil benda itu dan mengamati-amatinya. Jangan-jangan benda ini adalah kunci borgol itu. Oh, bagaimana jadinya kalau Liu Koko tak bisa membuka kembali borgolnya nanti? Pikirnya lagi dengan perasaan khawatir. Tuilan lalu berlari ke tepi sungai itu. La mencoba berteriak sekuat-kuatnya. Siapa tahu Liu Yang Kun masih berada di langit-langit gua itu dan masih bisa mendengar suaranya. Tapi sampai serak tenggorokan Tuilan, teriakannya tak memperoleh jawaban. Suaranya seakan-akan hilang ditelan oleh suara gemuruh ombak sungai itu. Akhirnya gadis itu duduk dengan lemasnya, bersandar pada sebuah batu karang. Matanya berkaca-kaca menyesali nasibnya, juga nasib Liu Yang Kun yang dicintainya. Oh, bagaimana aku harus mengantarkan kunci ini ke seberang? Untuk merayap di atas langit-langit seperti Liu Koko harus dipergunakan ginkang yang sempurna semacam pehusiang atau ilmu cecak merayap. Sehari itu Tuilan hampir tak bergerak dari pinggir sungai. Di dalam hati gadis itu berharap agar Liu Yang Kun dapat segera menenangkan hatinya dan kembali ke sisinya lagi. Namun harapannya itu ternyata sia-sia saja. Pemuda itu tetap tak kembali. Sehari, 2 hari, akhirnya sepekan pun telah berlalu. Liu Yang Kun tetap tidak kunjung datang. Tuilan mulai berputus asa dan khawatir. Ada 2 kemungkinan kenapa pemuda itu tak datang, menurut Tuilan. Pertama, pemuda itu belum mampu mengendalikan dirinya. Kedua, pemuda itu terlanjur mengunci borgolnya, dan sekarang tak bisa membukanya kembali, sebab kuncinya tertinggal di tempat itu. Dan kemungkinan yang kedua tersebut benar-benar sangat merisaukan hati Tuilan. Oh, bagaimana kalau Liu Koko benar-benar telah terlanjur memborgol dirinya di seberang itu? Masakan aku harus berpisah selamanya dengan dia? Bagaimana caranya aku mengirimkan kunci itu ke sana? Oh, merayap di atas langit-langit gua aku tak bisa. Berenang menyeberangi sungai ini juga tidak mungkin. Perahu juga tak ada. Tuilan berkeluh kesah menyesali dirinya. Tiba-tiba gadis itu teringat pada buku-buku peninggalan Bitbung itu.
Jikalau tidak salah, satu di antaranya merupakan buku pelajaran ilmu meringankan tubuh yang amat tersohor di dunia, yaitu Bueng Weteng. Menurut kisah yang pernah didengarnya, mendiang Bit Boong bisa berjalan di atas air dengan ilmu tersebut. Teringat akan hal itu, timbul pula semangat Tuilan. Bergegas gadis itu pergi ke kamarnya. Diambilnya buku tersebut dan dibacanya. Mula-mula gambar dan tulisan yang ada di dalam buku itu amat membingungkannya. Tapi setelah dibaca dan dilihatnya berulang-ulang, tulisan dan gambar-gambar itu akhirnya dapat dimengertinya juga. Demikianlah, karena semangat dan keinginannya untuk dapat pergi ke seberang sangat tinggi, maka gadis itu menjadi lupa waktu. Gadis itu menjadi jarang sekali beristirahat, tidur, apalagi makan. Setiap saat gadis itu selalu mempergunakan waktunya untuk belajar Bueng Weteng. Kadang-kadang berhari-hari gadis itu hanya belajar berloncatan di lorong-lorong gua itu untuk melatih otot-otot tubuhnya, sekalian mengenal dan mempelajari gaya kelenturan tubuhnya dalam berbagai gerakan. Setelah itu berhari-hari pula gadis itu belajar mengenal gerakan dasar ilmu ginkang Bueng Weteng, yaitu pemanfaatan daya dorong dan daya tolak yang timbul di dalam su atau gerakan. Setelah itu berhari-hari pula gadis itu dengan tekun belajar bermacam-macam gerakan pokok di dalam Bueng Weteng. Tak terasa 3 bulan telah berlalu. Dan biarpun setiap saat Tuilan selalu menatap jauh ke seberang, namun gadis itu benar-benar telah lupa akan waktu. Apalagi dengan tiadanya sinar matahari yang menyorot ke dalam gua itu, menyebabkan gadis itu tidak merasa bahwa 3 bulan telah berlalu. Saking asyiknya, gadis itu menyangkanya baru beberapa hari saja ia berlatih Bueng Weteng. Begitulah, tak terasa mereka telah menginjak bulan yang ke-6 di dalam gua di bawah tanah itu. Tanpa terasa Tuilan juga telah menyelesaikan isi buku Bueng Weteng itu pula. Namun gadis itu menjadi kecewa ketika melihat beberapa lembar terakhir dari buku tersebut ternyata telah hilang. Dan dia hanya menemukan sebuah catatan atau tulisan di lembar yang terakhir, yang bunyinya, halaman selanjutnya telah dimusnahkan karena sangat berbahaya. Tertanda, Hoasan Lojin, orang tua dari Hoasan. Tanda tanya, siapakah dia? Tuilan bertanya-tanya di dalam hatinya. Dan gadis itu tiba-tiba teringat akan pembicaraan Giok Bin Tokong dan Butek Sintong di bawah lorong gua itu beberapa waktu yang lalu. Kalau tak salah kedua orang tua itu pernah berbicara tentang pemilik buku rahasia yang berdiam di puncak gunung Hoasan pula. Mungkinkah orang tua itu pula yang menyobek buku ini dan memusnahkannya? Tuilan lalu memeriksa kedua buah buku Bitbung yang lain. Ternyata berapa lembar terakhir dari buku-buku itu pun juga telah disobek pula. Dan di dalam buku-buku tersebut juga diberi catatan pula seperti buku Bueng Weteng. Mendadak Tuilan seperti disentakkan dari lamunannya. Celah di lantai gua itu. Kenapa selama ini aku melupakan ruangan di bawah lantai gua itu? Kedua orang tua itu bisa sampai di sana tanpa melalui lorong gua ini. Tentu ada jalan yang lain untuk mencapai ke tempat itu. Oh, gadis itu berdesah dengan tegangnya. Lalu gadis itu berlari menuju ke lorong gua yang terkecil itu. Saking tegangnya, tanpa terasa gadis itu mengerahkan ginkangnya. Kakinya meloncat panjang-panjang dengan gesitnya, seperti seekor kijang yang berlompatan di padang rumput. Tuilan merasakan tubuhnya sangat ringan sekali, sehingga rasa-rasanya ia tak mempunyai bobot sama sekali. Begitu ringannya tubuhnya, sehingga dengan sedikit gerakan saja tubuhnya telah melayang bagai kapas tertiup angin. Akibatnya beberapa kali gadis itu hampir menabrak dinding gua. Untunglah gadis itu lalu teringat akan gerakan-gerakan Bueng Weteng yang harus ia lakukan. Namun demikian, ketika tiba di pinggir sungai itu, tetap saja tubuhnya menyelonong ke tengah sungai tanpa dapat dikendalikan lagi. Tentu saja Tuilan menjadi ketakutan setengah mati. Dengan air muka pucat pasi gadis itu mencoba bertahan sebisa-bisanya agar tidak tercebur ke dalam air yang hitam kelam itu. Ditahannya napasnya, dipejamkannya matanya, kemudian kedua buah kakinya yang beralaskan sepatu itu menjejak ke arah permukaan air sedapat-dapatnya. Plak, plak, pelak, terdengar suara berkecipak ketika sepatu Tuilan menamparkan permukaan sungai. Air pun memercik ke atas, tapi berbareng dengan itu pula tubuh Tuilan tampak melenting ke atas kembali seperti layaknya sebuah bola karet yang membentur permukaan tanah. Namun hal itu justru sangat mengejutkan Tuilan sendiri malah. Gadis itu menjadi bengong dan tak mengira kalau tubuhnya benar-benar bisa melenting di atas permukaan air. Sekejap gadis itu menjadi bingung dan salah tingkah malah. Sehingga akibatnya menjadi gelagapan dan sekaligus juga ketakutan ketika tubuhnya yang melenting tersebut kembali meluncur ke dalam air sungai lagi. Untunglah Tuilan segera menyadari dirinya kembali. Bergegas gadis itu mengerahkan ginkangnya lagi dan menjejakkan kakinya pula seperti tadi. Tapi sekarang gadis itu bergerak menurut aturan-aturan yang ada di dalam buku Bueng Weteng itu. Tapi apa yang terjadi kemudian sungguh amat mengejutkannya. Ejakan kaki pertama memang menimbulkan suara berkecipak yang keras seperti suara tamparan telapak tangan atas permukaan air. Dan selanjutnya kaki itu bagai tertolak ke atas kembali dengan kuatnya. Namun pada jejakan kaki yang kedua ternyata gadis itu bagai menginjak tempat kosong. Kaki masuk begitu saja ke dalam air, seolah-olah tiada hambatan sama sekali. Biur, tak ampun lagi gadis itu tercebur ke dalam sungai. Mulutnya segera menjerit, tapi sekejap kemudian wajah itu segera berubah menjadi lega, karena ternyata dia menginjak di tempat yang dangkal. Oh, ternyata aku masih berada di tepian. Tuilan menakik napas lega, lalu tertatih-tatih keluar dari dalam sungai. Namun kejadian itu telah menyadarkan pikiran Tuilan bahwa sebenarnya dirinya sudah benar-benar menguasai sebagian dari ilmu mendiang Bitbung itu. Apalagi ketika ia sadar bahwa di dalam ketergesaannya tadi ia sama sekali lupa untuk membawa obor. Biarpun demikian ternyata dia bisa melihat di dalam kegelapan tanpa kesukaran. Oh, tampaknya sudah tiba saatnya aku menyusul Liu Tuako ke seberang sana. Meskipun demikian tampaknya aku juga masih harus berlatih dan menyempurnakan lebih dahulu ilmu-ilmu itu. Gadis itu membatin dengan wajah gembira. Demikianlah sambil berjalan ke lorong gua yang terkecil itu Tuilan mulai berpikir dan memperhatikan semua gerakan dan pernapasannya, agar sesuai dengan petunjuk-petunjuk di dalam buku-buku itu. Sekalian juga mencari-cari dan membetulkan hal-hal yang sekiranya kurang cocok pada dirinya, untuk kemudian menyesuaikannya dengan keadaan tubuhnya. Dan hasilnya memang sangat menggembirakannya. Ah, ternyata ilmu Bitbung itu sungguh menarik dan menyenangkan.
Tu Ilan bergumam puas ketika sampai di terowongan gua terkecil itu. Lalu dengan harap-harap cemas gadis itu masuk ke dalam gua tersebut. Tanpa mempergunakan obor lagi matanya mencari celah sempit di mana ia mendengarkan pembicaraan Giok Bin Tokong dengan Butek Sin Tiong dulu. Dan dengan cepat celah sempit tersebut ia temukan. Tapi hati Tu Ilan segera menjadi kecewa. Lantai gua itu bukanlah tanah lunak atau padas gembur yang mudah digali, melainkan adalah batu karang yang kuat dan keras luar biasa. Tak mungkin rasanya pedang pendeknya mampu menembus lantai gua tersebut. Maka dengan perasaan lesu gadis itu lalu keluar dan kembali ke tempatnya sendiri. Dan hari-hari selanjutnya Tu Ilan semakin menekuni Pat Hong Sin Kang dan Bueng Weteng. Gadis itu sengaja menekuni kedua buah ilmu itu tanpa mengenal lelah, dan sama sekali tidak tertarik untuk menyentuh buku-bukunya yang lain. Ditelaah dan didalaminya isi ilmu itu sedalam-dalamnya, dan diusahakannya dengan sekuat tenaga untuk mengurangi semua rahasia-rahasia yang ada di dalamnya, untuk kemudian dipelajari dan diterapkan pada dirinya. Begitu keras dan hebatnya semangat serta kemauan gadis itu, sehingga beberapa lembar dari rambutnya tanpa terasa telah menjadi putih. Dan 3 bulan kemudian jumlah rambut yang hitam dan yang putih telah menjadi sama banyaknya. Namun demikian, apa yang telah dicapai dalam waktu 3 bulan itu benar-benar dahsyat tiada terkira. Kekuatan dan kemampuan yang kini terpendam di dalam tubuh Tu Ilan sungguh jauh sekali bedanya dengan kekuatan yang dimilikinya dahulu. Meskipun perilakunya masih tampak halus lemah lembut, tapi kemampuannya sekarang benar-benar tidak boleh dipandang ringan lagi. Mata di balik bulu mata yang lentik itu kini menyorot tajam di kegelapan, bagai mata harimau betina di keremangan malam. Dan gadis itu tak membutuhkan obor lagi untuk menerangi lorong-lorong gua itu. Sementara itu ilmu Bueng Weteng yang telah melekat dan menyatu di dalam tubuhnya, membuat gadis itu dapat bergerak seringan kapas yang tertiup angin. Dan sudah sepekan ini gadis itu belajar dengan giat untuk bisa berjalan di atas air. Namun usahanya itu selalu menemui kesulitan. Dengan kepandaiannya sekarang memang mampu berjalan beberapa langkah jauhnya. Tapi karena permukaan air selalu bergerak turun naik dan miring ke sana kemari, maka telapak kakinya tak mampu menamparkan permukaan air dengan tepat lagi. Sehingga akibatnya kaki itu terperosok dan tercebur ke dalam sungai. Untunglah dia berlatih di tepian yang dangkal, sehingga setiap kali tercebur ke dalam air ia tak menjadi terbenam karenanya. Sebetulnya mudah saja mengatasi kesulitan ini. Asal kuikatkan sebilah papan atau sepotong bambu di bawah alas sepatuku, maka gelombang air yang bagaimana besar pun takkan menjadi soal. Tapi masalahnya, di mana aku bisa mendapatkan kedua buah benda itu di tempat ini? Tu Ilan bergumam dengan hati kesal. Sambil memikirkan jalan yang terbaik, Tu Ilan melangkah hilir mudik di tepian sungai itu. Beberapa kemungkinan telah ia pikirkan, namun ternyata hanya menyeberangi sungai itu sajalah yang kira-kira sesuai dengan kemampuannya sekarang. Patong Sin Kang yang ia pelajari itu memang amat hebat, namun tak bisa untuk merayap di atas langit-langit gua. Tiba-tiba Tu Ilan mendekati perapian di mana ia sering membakar ikan selama ini. Matanya menatap kantong minyak dan kulit lambung yang diketemukan oleh Liu Yang Kun dulu. Kantong kulit itu bila kuikat 2 lubangnya akan menjadi beban udara yang selalu terapung di dalam air. Sayang cuma ada sebuah saja. Kalau ada 2 buah tentu akan dapat kugunakan sebagai pengganti papan atau bambu. Tu Ilan berdesah kecewa, tapi kantong kulit itu cukup besar bentuknya. Meskipun hanya 1, tapi rasanya juga sudah cukup untuk menahan tubuhku di atas air. Tu Ilan lalu mengambil kantong minyak itu. Isinya yang tinggul separuh itu dituangkan ke dalam obor-obor yang sudah hampir habis minyaknya. Kemudian kedua buah lubangnya dia ikat dengan kuat, setelah lebih dulu dia tiupkan udara ke dalamnya. Demikianlah, sepanjang hari Tu Ilan belajar berloncatan di atas air dengan kantong itu. Meskipun hanya berloncatan dengan 1 kaki, tapi ternyata ia bisa bergerak di atas air tanpa tenggelam. Aku tidak tahu, apakah kantong minyak ini mampu bertahan di dalam gelombang sungai yang besar. Tapi aku harus mencobanya. Kasihan Liu Tuako. Tu Ilan berbisik dengan suara harap-harap cemas. Keesokan harinya Tu Ilan benar-benar menyeberangi sungai itu. Kedua belah tangannya memegang 2 buah obor yang menyala dengan besarnya, sehingga matanya bisa melihat lebih jauh ke depan. Kantong kulit yang menggelembung besar itu diikatnya di bawah sepatu kanannya, sebagai alas untuk berloncatan di atas permukaan air. Ternyata sungai itu benar-benar lebar bukan main. Semakin ke tengah, gelombang air menjadi semakin besar pula. Malahan di tengah-tengah sungai, gelombang itu sudah menyerupai ombak di lautan. Berdebur dan bergemuruh memekakkan telinga. Dan kalau dulu, ketika ia melemparkan obor ke tengah-tengah sungai itu, ia hanya melihat selintas saja, kini Tu Ilan sungguh-sungguh melihat dan menghadapinya langsung. Untuk sesaat Tu Ilan menjadi ngeri dan ketakutan juga. Namun begitu ingat akan Liu Yang Kun, semuanya itu segera lenyap dari hatinya. Rasa cinta dan rasa khawatirnya terhadap nasib pemuda itu ternyata telah mengalahkan seluruh ketakutan di hatinya. Sebaliknya gadis itu menjadi heran dan tak habis mengerti, mengapa di tempat yang tertutup dan tanpa adanya tiupan angin yang berarti itu bisa menimbulkan gelombang air yang begitu dahsyat. Tapi beberapa saat kemudian Tu Ilan menjadi maklum. Arus air di tengah-tengah sungai itu memang luar biasa ganasnya. Sementara di tempat itu ternyata banyak karang-karang berbentuk kerucut yang muncul di permukaan air, sehingga arus air yang menghantam batu-batu karang itu membentuk pusaran-pusaran air dan ombak yang besar dan kuat. Hati Tu Ilan menjadi berdebar-debar. Pelampung dari kantong kulit yang berada di bawah sepatunya itu akan tidak berdaya bila menyentuh pusaran air tersebut. Dia harus menghindarinya, dan satu-satunya jalan hanyalah berloncatan di atas batu-batu kerucut itu. Memang sangat berbahaya, tapi dengan Bueng Weteng yang telah dipelajarinya, Tu Ilan bisa melewatinya dengan aman. Akhirnya dengan hati tegang dan cemas Tu Ilan sampai juga di seberang. Kemudian dengan berlari-lari kecil ia menyusuri sungai tersebut untuk mencari kekasihnya. Liu Tuako, panggilnya dengan suara gemetar. Tiba-tiba mata Tu Ilan terbelalak. Beberapa langkah di depannya tampak sesosok tubuh manusia tergeletak tak berdaya di atas tanah. Dan Tu Ilan takkan melupakan bentuk perawakan orang itu. Koko, gadis itu menjerit sekeras-kerasnya, kemudian berlari menubruk orang itu. Dan selanjutnya, seperti orang yang kehilangan keluarganya Tu Ilan menangis sekuat-kuatnya. Dipeluknya tubuh yang amat dingin itu sepenuh perasaannya. Koko, jangan tinggalkan aku sendiri di tempat ini.
Bawalah aku serta. Koko, gadis itu menjerit dan memekik sehingga suaranya menjadi serak. Tapi orang yang tidak lain memang Liu Yang Kun itu tetap diam tak bergerak. Di lehernya masih terpasang borgol besi yang amat kuat itu. Sementara borgol yang membelit kaki dan tangannya telah terlepas, walaupun masih juga dalam keadaan terkunci semuanya. Lan Dotmoy. Tiba-tiba orang yang disangka telah mati itu berbisik lemah. Seketika tangis Tui Lan berhenti. Gadis itu menatap wajah kekasihnya dengan mulut ternganga. Gadis itu seolah-olah tak percaya akan pendengarannya sendiri. Koko, Kekauma, masih hidup. Ucapnya seakan-akan tercekik. Lan Moy, bebenarkah, Kau, Yang Datang? Liu Yang Kun kembali berbisik dengan suara lemah. Koko, Tui Lan memekik gembira begitu menyaksikan bibir itu benar-benar bergerak. Oh, Koko, benar, inilah aku yang datang menjengukmu. Marilah ku tolong kau, aku telah membawakan kunci borgol itu pula. Tui Lan lalu mengeluarkan kunci yang diketemukan itu, kemudian cepat membuka borgol besi yang melilit leher Liu Yang Kun. Lalu tubuh yang kurus kering itu dibawanya ke tempat yang lapang untuk diobati. Beberapa waktu lamanya gadis itu menyalurkan tenaga saktinya guna memulihkan tenaga Liu Yang Kun. Peluh tampak mengalir keluar dari seluruh badannya. Terutama dari kening dan lehernya. Namun sedikit demi sedikit hasilnya memang dapat dilihat. Pemuda tinggi kurus itu mulai memerah wajahnya. Dan tubuh itu sudah tidak terasa dingin lagi. Lan Moy, pemuda itu akhirnya membuka matanya dan berbisik lemah. Mata itu tampak berlinang-linang. Koko, kau sudah sadar kembali. Oh, terima kasih, Tian. Tui Lan bernapas lega sambil mencucurkan air mata pula. Air mata kegembiraan, lalu dipeluknya tubuh yang masih lemah itu dengan perasaan bahagia. Lama sekali keduanya berdiam diri, seolah-olah mereka memang tidak memerlukan lagi kata-kata untuk diucapkan. Hati dan perasaan mereka sudah cukup untuk saling mengerti. Meskipun demikian akhirnya Tui Lan membuka mulut juga. Apa sebenarnya yang telah terjadi, Koko? Mengapa engkau menjadi seperti ini? Gadis itu bertanya seraya meneteskan beberapa titik air ke mulut kekasihnya. Liu Yang Kun menatap wajah Tui Lan dengan perasaan yang sukar dilukiskan. Apalagi ketika terlihat olehnya rambut Tui Lan yang penuh uban itu. Lan Moy, kenapa dengan rambutmu itu? Tanyanya kaget. Rambutku, ada apa dengan rambutku? Gadis itu justru bertanya pula. Tapi setelah gadis itu melihat ujung rambutnya yang terjuntai di belakang punggungnya, seketika hatinya menjadi kaget pula. Oh, ini. Katanya bingung. Liu Yang Kun menjadi kasihan melihatnya, lah tahu gadis itu telah mengalami goncangan dan tekanan batin yang amat kuat. Sudahlah, Lan Moy, kau telah mengalami penderitaan jiwa raga yang sangat hebat, sehingga rambutmu menjadi putih. Tak apalah, kau justru bertambah anggun dan cantik malah. Hiburnya, Koko, gadis itu menghambur kembali ke dalam pelukan Yang Kun. Pemuda itu lalu bangkit duduk. Tetesan air yang diberikan Tui Lan tadi tampaknya sungguh amat menyegarkan badannya, sehingga kekuatannya telah mulai bangun kembali. Sambil merangkul pundak Tui Lan pemuda itu lalu bercerita. Malam itu Liu Yang Kun menjadi amat gelisah karena tidak bisa tidur. Bayangan wajah Tui Lan selalu menggoda dan memburunya terus, sehingga akhirnya dia menjadi ketakutan malah, menjadi ngeri kalau-kalau setiap saat penyakitnya akan kambuh kembali. Oleh karena itu sebelum semuanya menjadi terlanjur, maka dia memutuskan untuk kembali lagi ke seberang. Benarlah, di dalam perjalanan pemuda itu merasakan gejala-gejala tersebut. Maka begitu tiba di seberang cepat-cepat memborgol dirinya sendiri. Sehingga ketika penyakitnya itu benar-benar datang, ia sudah tidak bisa pergi kemana-mana lagi. Hanya celakanya ketika, badai setan, itu telah berlalu, ia tak dapat membuka borgol itu lagi. Kuncinya ternyata sudah tidak ada di sakunya. Hilang entah kemana. Lemaslah semangat pemuda itu. Tanpa kunci itu ia akan terantai di tempat itu selama hidupnya. Namun masih untung pula bahwa rantai yang mengikatnya agak panjang, sehingga ia masih bisa pergi ke pinggir sungai untuk mencari ikan dan mengambil air. Hanya saja dalam beberapa hari ini ia tak bisa mendapatkan ikan itu lagi. Tampaknya ikan-ikan itu sudah tidak berani menepi pula, sehingga selama beberapa hari ia juga hanya minum air saja. Maka tak heran kalau tubuhnya lambat laun menjadi lemas. Untunglah Tui Lan segera datang menolongnya. Kalau tidak, ia tentu akan mati kelaparan di tempat itu. Tapi bagaimana kau sampai di tempat ini? Bagaimana caramu menyeberang? Selesai bercerita Liu Yang Kun bertanya dengan wajah keheranan. Terpaksa Tui Lan juga bercerita apa adanya. Sedikitpun gadis itu tidak berusaha menyembunyikan apa yang telah dialaminya selama ini. Bagaimana ia memperoleh buku-buku itu, dan apa yang telah terjadi setelah ia memasukkan potok cu itu ke telapak tangannya. Sekarang giliran Liu Yang Kun yang melongo keheranan mendengar penuturan itu. Sama sekali ia tak menyangka Tui Lan telah mengalami kejadian yang begitu hebatnya. Lan Moy, jadi kau telah mendapatkan buku-buku Bit Bung dan mempelajarinya. Oh, kalau begitu buku-buku itu tentu telah jatuh dari saku Honggi Hiap Shou Tian Hai ketika dia melawan Giok Bin Tokong itu. Apakah buku-buku itu kepunyaan Honggi Hiap Shou Tian Hai? Kenapa kau menduganya begitu? Liu Yang Kun lalu bercerita lagi. Buku-buku mendiang Bit Bung tersebut 4 tahun yang lalu telah dicuri oleh seorang tokoh persilatan yang bernama He Kengcu. Dengan ilmu-ilmu yang diperolehnya dari buku-buku itu He Kengcu lalu malang melintang di dunia Kangou tanpa lawan. Sampai pada suatu saat iblis itu dapat dijumpainya dan berhasil dibunuhnya. Kemudian buku-buku mendiang Bit Bung itu ia kembalikan kepada yang berhak yaitu Honggi Hiap Shou Tian Hai. Oh, Tui Lan berdesah seraya mengangguk-angguk. Tiba-tiba Liu Yang Kun menepuk pundak Tui Lan. Lan Moy, bolehkah aku meminjam buku pemberian Ang Leng Kok Jin itu sebentar? Siapa tahu ada keterangan tentang penyakitku ini di sana. Tanyanya, wah, buku itu kutinggalkan di seberang sana, Tui Lan cepat menjawab. Lalu sambungnya lagi, biarlah aku mengambilnya sekarang. Tapi Liu Yang Kun segera mencegahnya, jangan. Besok saja kita ke sana bersama-sama. Marilah sekarang kita berburu ikan untuk memulihkan tenagaku. Benarkah? Oh, Koko, marilah. Tui Lan tercengang, namun segera bertepuk dengan riangnya. Demikianlah, sehari itu Liu Yang Kun sengaja mengerahkan segala kemampuannya untuk memulihkan kembali tenaganya.
Dan sehari itu pula mereka berdua seolah-olah menumpahkan segala kerinduan mereka selama ini. Kini mereka benar-benar saling membuka diri dan tidak malu-malu lagi mengeluarkan isi hatinya. http://kangsusi.com. Jilid 8. Terutama Liu Yang Kun. Entah mengapa, setelah mendengar keterangan Tuilan tentang Potokcu itu, hatinya menjadi amat lega dan gembira bukan main. Meskipun di dalam kegembiraan tersebut hatinya juga masih sedikit was-was pula. Lan Moi, Liu Yang Kun berkata gemetar ketika pada suatu saat mereka duduk bersanding menikmati kebahagiaan mereka. Tuilan menjadi tergetar juga hatinya. Entah mengapa gadis itu merasakan sesuatu yang lain di dalam nada suara pemuda itu. Dan diam-diam gadis itu meremang seluruh badannya. Akibatnya gadis itu tak berani bersuara sedikitpun. Lan Moi, benarkah Potokcu itu bisa menawarkan segala macam racun? Tuilan menelan ludah, lalu jawabnya dengan suara gemetar pula, bukan menawarkan. Tapi siapapun yang memegang mustika itu akan kebal terhadap racun apapun juga. Begitulah yang dikatakan oleh Ang Leng Kok Jin. Oh, Liu Yang Kun berdesah dan hendak berbicara lagi, tapi tak jadi. Pemuda itu kelihatan ragu-ragu. Otomatis Tuilan menjadi tegang dan gelisah pula. Gadis itu menantikan kata-kata yang hendak dikeluarkan oleh Liu Yang Kun. Namun karena ucapan tersebut tak kunjung keluar juga, maka gadis itu menjadi tak tahan menunggunya. Lekaslah kau katakan, Koko, kau hendak berbicara apa? Akhirnya gadis itu mendesak. Liu Yang Kun menjadi gelagapan. Tapi karena Tuilan terus saja mendesaknya, maka akhirnya pemuda itu menjawab pula dengan hati-hati. Lan Moi, tampaknya kita memang telah ditakdirkan untuk hidup di dalam kurungan gua ini selamanya. Meskipun demikian Tian kelihatannya masih mengasihani kita juga. Buktinya kita terjebak berdua di tempat ini sehingga kita bisa saling mempunyai teman. Coba, bagaimana kalau kita terjeblos sendirian di sini? Selain daripada itu, Liu Yang Kun tak berani meneruskan perkataannya, sehingga Tuilan segera mendesak lagi. Ayolah, Koko, mengapa kau menjadi ragu-ragu lagi? Liu Yang Kun menghela napas panjang. Kemudian dengan menguatkan hatinya pemuda itu menatap wajah gadis yang telah mampu menarik hatinya itu lekat-lekat. Selain daripada itu, tampaknya kita memang telah diperjodohkan oleh Tian. Buktinya, kita berdua menjadi cocok satu sama lain. Kita saling mengasihi satu sama lain. Dan lebih daripada itu, ternyata Tian telah memberi karunia kepadaku, seorang gadis yang kebal terhadap racun. Nah, mana ada, kebetulan, yang lebih hebat daripada itu. Oh Lan Moi, kukira hal ini memang telah menjadi kehendak Tian. Tuilan tertunduk semakin dalam. Wajahnya menjadi merah seperti udang direbus. Sementara napasnya tampak memburu dan terengah-engah. Namun demikian wajah itu tampak bahagia sekali. Lan Moi. Tanda seru. Bagaimana pendapatmu? Jawablah. Maukah kau menjadi istriku? Tuilan tidak kuasa menjawab. Gadis itu hanya menatap mata Liu Yang Kun sekilas, lalu menghambur ke dalam pelukannya. Sekejap kemudian terdengar isaknya yang tertahan. Isak kebahagiaan seorang wanita. Tapi pemuda yang belum berpengalaman itu menjadi bingung karenanya. Dipandangnya rambut kekasihnya yang halus namun berwarna dua itu dengan pandang mata bertanya-tanya. Kenapa tiba-tiba gadis itu menangis terisak-isak? Apakah gadis itu tidak menyukainya? Kenapa kau malah menangis, Lan Moi? Kau tidak setuju dengan maksudku tadi. Pemuda itu mendesak dengan suara risau dan cemas. Tiba-tiba wajah gadis itu menengadah, lalu menempelkan pipinya ke pipi Liu Yang Kun. Dan tangisnya semakin menjadi-jadi. Namun bibirnya sempat berbisik di telinga kekasihnya. Tidak, aku menangis bukan karena itu. Aku. Oh, Koko, mengapa maksudmu itu tidak kau katakan dulu-dulu? Liu Yang Kun tersentak kaget, sehingga gadis itu ikut terbawa berdiri. Tidak dari dulu-dulu. Oh, jadi kau setuju, Lan Moi. Pemuda itu tampak gembira sekali. Begitu pula dengan Tuilan. Kedua orang itu tampak saling memandang dengan bahagia sekali. Lalu, entah siapa yang memulai dahulu, tiba-tiba saja mereka telah saling berciuman dengan mesranya. Namun kemesraan tersebut terputus dengan mendadak pula, ketika secara tiba-tiba Liu Yang Kun bergegas melepaskan diri dengan tubuh bergetaran. Mata pemuda itu tampak melotot kemerah-merahan, sementara badannya semakin tampak menggigil seperti sedang menahan sakit yang amat sangat. Tentu saja Tuilan menjadi kaget sekali. Koko, kau kenapakah? Pekiknya ketakutan. Tapi pemuda itu tidak menjawab. Sebaliknya dia segera berlari ke tempat di mana dia menaruh rantai borgol tadi. Dengan amat tergesa-gesa pemuda itu segera memasang borgolnya. Tuilan, cepat pergi dari sini. Cepat, penyakitku. Pemuda itu berteriak sekuat-kuatnya. Namun belum juga habis perkataannya, pemuda itu sudah menggeram keras sekali. Matanya tiba-tiba membalik, dan sekejap kemudian sikapnya telah berubah menjadi buas. Sambil meronta-ronta ia berusaha menggapai-gapai ke arah Tuilan. Tuilan semakin ketakutan. Dengan demikian gadis itu justru tidak kuasa beranjak dari tempatnya malah. Saking ngerinya gadis itu malah jatuh terduduk di atas tanah. Bersimpuh dengan tubuh menggigil, pemuda itu terus meronta-ronta, seperti seekor singa kelaparan yang ingin lepas dari rantai pengikatnya. Sambil sekali-sekali meraung dan menggeram dengan buasnya, pemuda itu berusaha meloloskan diri dari borgolnya. Dan apa yang dilihat oleh Tuilan benar-benar sangat mengerikan. Mata gadis itu terbeliak ketakutan, sementara aliran darahnya seolah-olah membeku dan berhenti mengalir. Mula-mula tampak oleh gadis itu tangan Liu Yang Kun memanjang beberapa jengkal jauhnya. Tapi ketika tangan itu tidak dapat juga menggapai dirinya, lengan tersebut segera mengerut kembali dengan cepatnya. Dan entah bagaimana caranya, selain mengerut lengan itu juga mengecil bentuknya, sehingga ketika pemuda itu meronta sekali lagi, tangan itu otomatis terlepas dari borgolnya. Begitu juga halnya dengan lengan dan kedua kakinya yang lain. Satu persatu mereka terlepas dari cengkeraman borgol besi itu. Sehingga akhirnya tinggal bagian lehernya saja yang tidak bisa lepas. Bagaimanapun juga leher itu memanjang dan memendek, tapi tempurung kepala itu tetap tak bisa mengerut atau mengecil.
Karena pemuda itu masih tetap saja meronta dan membeb sekuatnya, maka otomatis borgol yang melilit lehernya itu seperti mencekik dirinya. Mukanya menggembung merah padam, matanya melotot merah. Sementara mulutnya terbuka lebar dengan lidah yang menjulur keluar. Tuilan yang semula ketakutan itu tiba-tiba menjadi khawatir akan keselamatan Liu Yangkun. Gadis itu menjadi cemas, jangan-jangan kekasihnya itu akan mati tercekik oleh ulahnya sendiri. Koko, hentikan, jangan memaksa untuk melepaskan diri. Kau bisa tercekik. Gadis itu memekik seraya bangun berdiri. Tak terasa gadis itu melangkah maju, lalu berhenti lagi. Tapi melihat mangsanya datang semakin dekat, maka Liu Yangkun justru menjadi semakin buas malah. Pemuda itu meronta dan meraung-raung semakin keras. Darah mulai menetes dari luka-luka di lehernya, namun tak dirasakan oleh pemuda itu. Justru Tuilanlah yang menjadi bertambah khawatir. Koko. Tanda tanya. Tahan, pekiknya dengan suara serak. Otomatis kakinya melangkah maju lagi. Tiba-tiba kedua lengan Liu Yangkun yang bebas itu meluncur ke depan dengan cepatnya. Kedua-duanya memanjang hampir 2 kali lipat panjangnya, sehingga ujung baju Tuilan hampir tersambar karenanya. Tuilan berdesah kaget. Otomatis lengannya menangkis dengan kekuatan penuh, sehingga tenaga sakti Patong Sin Kang yang berada di dalam tubuhnya ikut keluar pula dengan dahsyatnya. Plak, brace. Terdengar suara letupan yang keras dan nyaring seperti dua batang besi baja yang saling berbenturan di udara. Tuilan mengeluh. Tubuhnya terpelanting ke tanah dengan kuatnya. Kemudian menggelinding semakin mendekati Liu Yangkun malah. Liu Yangkun yang telah menjadi buas itu tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Sambil meraung keras ia menubruk Tuilan yang sudah tak berdaya itu. Namun di dalam kekalutan dan ketakutannya, ternyata Tuilan tidak melupakan bueng wetengnya. Ketika kaki kanannya menjejak batu karang yang menonjol di dekat kakinya, maka tubuhnya segera meluncur ke samping dengan cepatnya. Tapi gerakan Liu Yangkun ternyata juga tidak kalah cepatnya. Di dalam keadaan tidak sadarnya itu tampaknya Liu Yangkun selalu berada di puncak kemampuannya. Buktinya Tuilan yang sudah menyalurkan seluruh tenaga sakti Pat Hong Sin Kangnya tadi ternyata juga tak mampu membentur lengan pemuda itu. Dan sekarang, meskipun ia juga telah mengerahkan bueng weteng pula, ternyata juga tetap tak bisa menghindar sepenuhnya dari sergapan pemuda tersebut. Brit, terdengar suara kain sobek yang keras sekali ketika ke-10 jari-jari tangan Liu Yangkun yang kokoh kuat itu sempat menyambar kain celana dan sebagian ujung baju Tuilan. Gadis itu menjerit sekeras-kerasnya, kemudian berguling-guling dan mendekam di tanah dengan air muka pucat pasi. Seluruh bagian tubuhnya, dari pinggang ke bawah, kini telanjang sama sekali. Malahan di bagian pinggulnya yang membusung itu tampak bekas guratan ke-10 jari tangan Liu Yangkun dengan amat jelasnya. Merah dan sedikit berdarah, dan saking takutnya, gadis itu tiba-tiba seperti tidak mempunyai tenaga lagi. Dengan mata terbelalak tubuhnya menjadi lemah lunglai, seperti seekor kelinci kecil yang telah berada di depan mulut harimau. Lemas dan pasrah, dan kejadian selanjutnya ia tak tahu lagi, karena lalu pingsan begitu Liu Yangkun menerkam dirinya. Tuilan baru sadar kembali ketika ia merasakan tubuhnya diguncang keras oleh seseorang. Dan ketika gadis itu membukakan matanya, Lam melihat Liu Yangkun menangis menggerung-gerung sambil memeluk dan mengguncang-guncang tubuhnya. Tuilan merasakan badannya sakit semua, tubuhnya sangat lemas, sehingga ia tak lekas-lekas bangkit untuk menemui Liu Yangkun. Telah sadar bahwa semua yang ditakutkannya itu telah terjadi. Tapi sedikitpun ia tak menyalahkan kekasihnya. Itu semua terjadi karena di luar kesadaran Liu Yangkun. Pemuda itu sendiri sangat menderita karena penyakitnya tersebut. Koko, bisiknya lemah, tapi sudah cukup keras untuk menyadarkan Liu Yangkun. Hah, Lan Moi, pemuda itu berseru kaget dan tangisnya seketika berhenti. Dan begitu melihat Tuilan yang disangkanya telah mati itu benar-benar bergerak dan membuka matanya, serentak mulutnya berteriak kegirangan. Begitu girangnya dia sehingga tubuh Tuilan yang masih lemah itu diangkat dan didekapnya sambil berputar-putar. Oh, kekasihku, kau masih hidup. Oh, terima kasih Tian. Tanda seru petik 2. Teriaknya seperti orang tidak waras. Koko, panggil Tuilan. Iya, tiba-tiba pemuda itu berhenti berputar dan menjawab. Kemudian seperti orang yang baru sadar dari mabuknya ia menurunkan kembali tubuh Tuilan dengan tersipu-sipu. Maafkanlah aku, Lan Moi, maafkanlah, ucapnya berulang-ulang. Tapi keduanya segera terpekik kaget begitu menyadari bahwa mereka berdua ternyata tidak berpakaian sama sekali. Masing-masing cepat memalingkan mukanya, dan mereka segera melihat cabikan-cabikan kain yang bertebaran di sekeliling mereka. Tampaknya di dalam kesadarannya tadi Liu Yangkun telah merobek-robek seluruh pakaian yang mereka kenakan. Tak bisa diceritakan bagaimana perasaan Liu Yangkun pada saat itu. Perasaan bersalah, malu, kotor dan rendah diri memenuhi dada pemuda itu. Kini kekasihnya itu benar-benar menyaksikan sendiri bagaimana jahat dan biadabnya dia. Bagaimana kotor dan tidak berharganya orang seperti dirinya. Lan Moi, maafkanlah, seperti itulah aku ini, kotor, jahat. Dan tidak layak untuk disejajarkan dengan bidadari semacam kau. Liu Yangkun merintih, lalu jatuh terduduk sambil menutupi mukanya. Tuilan berpaling dengan cepat. Tiba-tiba gadis itu seperti tersentuh hatinya mendengar keluh kesah pemuda itu. Gadis itu seperti merasakan pula penderitaan batin kekasihnya itu. Sehingga tanpa terasa kakinya melangkah mendekati. Kemudian duduk berjongkok di belakang pemuda itu. Koko, bisiknya perlahan di telinga pemuda itu. Kau tidak bersalah. Aku tidak menganggapmu rendah dan kotor. Sebaliknya aku merasakan bahwa sebenarnya kau adalah seorang lelaki yang mulia. Hanya nasibmu saja yang agak kurang baik. Liu Yangkun berbalik dengan cepat. Dan keduanya segera saling memandang dengan tatapan mata dalam, seolah-olah ingin saling menjajaki dan saling menjenguk isi hati masing-masing. Sama sekali mereka tidak memikirkan lagi bahwa mereka tidak berpakaian. Lan Moi, akhirnya Liu Yangkun berdesah lebih dahulu. Kau tidak membenci aku, kau dapat memaafkan aku. Tuilan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak membencimu, aku justru menaruh kasihan dan menyayangimu. Kau patut diselamatkan, dan aku bersedia berkorban apa saja demi keselamatanmu, katanya penuh perasaan. Liu Yangkun terbelalak tak percaya. Sekejap pemuda itu seakan-akan terangkat ke awang-awang.
Dan ucapan Tuilan itu seolah-olah suara nyanyian bidadari yang amat terdengar merdu di telinganya. Benarkah pernyataanmu itu, Lan Moi? Oh, betapa mulianya hatimu. Liu Yang Kun berbisik dengan penuh perasaan pula. Dengarlah, Lan Moi, berulang kali aku mengalami peristiwa seperti tadi, tapi baru sekarang ini aku merasa sangat berputus asa dan sangat menderita sekali. Rasa-rasanya aku juga tak ingin hidup lagi bila seandainya kau tadi benar-benar meninggal karena racunku. Kini giliran Tuilan yang seolah-olah terbang ke awang-awang. Matanya terpejam rapat, seakan-akan sedang menikmati alunan suara kekasihnya yang sangat membahagiakan hatinya itu. Oleh karena itu ia tidak menolak ketika sekali lagi pemuda itu mendekapnya dengan kencang. Udara di dalam gua itu terasa panas dan pengap, sehingga kedua orang kekasih yang sedang dimabuk cinta itu merasa sangat kegerahan. Peluh tampak mengalir di sekujur badan mereka. Namun demikian mereka berdua kelihatan berbahagia sekali. Liu Yang Kun duduk bersandar di sebuah batu karang, sementara Tuilan tampak menggelendot manja di dadanya. Koko, kita harus wajib mengadakan upacara perkawinan, meskipun sangat sederhana sekalipun, agar kita lepas dari perasaan berdosa dan kotor di dalam batin kita. Keadaan memang tidak memungkinkan kita mengadakan peralatan upacara yang lengkap seperti lazimnya adat istiadat leluhur kita. Tapi biarpun amat sangat sederhana, kukira hikmahnya juga sama saja. Yang penting adalah tekad kita, bagus, Lan Moi. Aku memang sedang memikirkan hal itu pula. Kalau begitu, marilah kita laksanakan saja sekarang. Kita anggap batu karang ini sebagai meja sembahyang, sedangkan obor-obor yang kau bawa itu sebagai dupa dan lilinnya. Marilah, telanjang bulat begini, Tuilan memotong dengan agak malu-malu. Apa boleh buat, kita tidak mempunyai pakaian lagi. Biar saja sebelum diketemukan bahan pakaian, nenek moyang kita dulu juga tidak mengenakan apa-apa ketika mengadakan upacara perkawinan. Liu Yang Kun membela diri. Kau ngawur, zaman dulu tidak ada upacara perkawinan malah. Asal mereka saling suka sama suka, maka mereka pun langsung hidup bersama. Siapa bilang, baiklah, kalau begitu marilah kita lekas-lekas melaksanakannya. Setelah itu kita terus kembali ke seberang. Tuilan mengalah. Yang tulus di depan Tian demikianlah Temeskaj pun dengan peralatan yang amat sotri S0 dan 3 sangkak pangkat si Ilu lalu mengadakan upakfa perkawinan mereka sendiri. Liu Yang Kun tersenyum, kemudian memeluk tubuh Tuilan. Maafkanlah aku, Lan Moi, katanya pelan. Demikianlah, meskipun dengan peralatan yang amat sederhana, sepasang kekasih itu lalu mengadakan upacara perkawinan mereka sendiri. Mereka bersumpah dan mengucapkan janji bersama-sama, untuk saling mengikatkan diri menjadi suami istri selama-lamanya. Mereka juga akan berusaha untuk saling menyayangi jodoh mereka itu apapun yang terjadi. Selesai mengadakan upacara mereka lalu bersiap-siap untuk kembali ke seberang lagi. Karena ilmu yang mereka gunakan berbeda, maka cara yang mereka tempuh pun juga berlainan. Liu Yang Kun yang mahir Peko Siang itu merayap melalui langit-langit gua, sedangkan Tuilan yang pandai Bueng Weteng itu kembali mempergunakan kantong kulit untuk berloncatan di atas permukaan sungai. Dan ternyata Tuilan lebih dahulu mencapai seberang daripada suaminya. Bukan main, ilmu mengentengkan tubuhmu sekarang jauh lebih hebat dari aku. Liu Yang Kun memuji, mulai sekarang kau pun juga bisa mempelajarinya pula. Marilah kita melihat buku satu Miang Tokeng itu. Titik-titik tanda seru petik 2. Hei, aku sekarang boleh ikut ke kamarmu. Liu Yang Kun menggoda. Kau gila, Tuilan mengomel dengan muka bersemu merah. Justru mulai sekarang kalau kau tidak tidur di kamarku tentu akan kudamprat habis-habisan. Wah, kalau begitu punya istri itu repot juga, iya. Liu Yang Kun pura-pura bersungut-sungut sambil menggaruk-garuk kepalanya. Namun mulutnya tampak bersenyum simpul bahagia sekali. Tuilan tidak menjawab, gadis itu hanya melirik saja sambil mencibirkan bibirnya, lalu bergegas melangkah menuju ke kamarnya. Pinggul yang bulat penuh tanpa penutup kain barang sesobek pun itu tampak menari-nari bila dilihat dari belakang, sehingga Liu Yang Kun cepat-cepat membuang muka karenanya. Tuilan lalu memperlihatkan semua buku-bukunya. Tapi Liu Yang Kun hanya mengambil buku Im Yang Tokeng saja. Pemuda itu buru-buru membolak-balik halamannya. Dicarinya keterangan yang kira-kira memuat petunjuk tentang penyakitnya. Namun sampai lelah ia membolak-balik isi buku itu ia tetap tidak menemukan keterangan itu. Buku ini sama sekali tidak membahas tentang pengaruh racun terhadap orang yang selalu bermain-main atau menyimpan racun di dalam tubuhnya. Buku ini cuma berisi tentang aneka macam racun di dunia ini, beserta cara membuat dan memperolehnya. Juga cara melawan dan mengatasinya, pemuda itu berkata kecewa. Tuilan cepai merangkul pundak suaminya. Sudahlah, Koko. Kau tak perlu bersedih karenanya. Di tempat ini, beracun atau tidak beracun sama saja bagimu. Tak ada orang lain yang perlu kau takutkan akan terkena racunmu. Yang ada hanya aku, padahal racunmu tidak berpengaruh apa-apa terhadapku. Apalagi, hiburnya, Liu Yang Kun menatap wajah Tuilan yang cantik itu. Tiba-tiba bibirnya tersenyum kembali. Sambil balas merangkul pemuda itu berkata, kau benar, Lan Moi. Terima kasih. Maka hari-hari selanjutnya sepasang pengantin baru itu lalu melewatkan masa-masa bulan madu mereka seperti layaknya para pengantin baru yang lain. Meskipun berada di tempat yang gelap di dalam gua di bawah tanah, namun hal itu tidak mengurangi kegembiraan dan kebahagiaan mereka berdua. Mereka tekun berlatih silat dan mempelajari buku-buku peninggalan Bitbung almarhum. Malah untuk merintang-rintang waktu mereka juga membaca-baca pula buku Im Yang Tokeng milik Giok Bin Tokong itu. Demikianlah 6 bulan pun sudah berlalu pula sehingga kalau dihitung mereka berdua telah 1 tahun berada di dalam gua itu. Liu Yang Kun telah menyelesaikan ketiga buah buku peninggalan Bitbung itu dan tinggal menyempurnakannya saja. Sementara itu Tuilan baru menyelesaikan 2 buah buku saja, yaitu Bueng Weteng dan Patong Xinjiang, meskipun sebenarnya Liu Yang Kun juga sudah berusaha mati-matian membantunya. Pada suatu hari, setelah seharian mereka berlatih silat, mereka duduk-duduk melepaskan lelah di tepian sungai sambil omong-omong. Mereka berbincang tentang segala macam hal, tentang ilmu silat, tentang nasib mereka besok, dan yang terakhir mereka berbincang tentang penyakit Liu Yang Kun. Koko, kulihat kau sekarang tidak pernah kambuh, mimpi berjalan lagi. Tidurmu sangat nyenyak, tampaknya penyakitmu itu memang sudah hilang sekarang.
Tapi Liu Yang Kun segera menggeleng. Tidak, Moi Moi. Penyakitku belum hilang. Jadi kalau selama ini tak pernah muncul lagi, hal itu disebabkan karena sudah ada penyalurannya. Aku tak pernah mengekannya lagi, apalagi sampai menumpuknya. Aku masih merasa khawatir. Tetapi asalkan kau masih tetap berada di sampingku, penyakit itu juga akan tetap bisa jinakkan. Tu Ilan tersenyum. Koko, kau ini ada-ada saja. Di tempat sempit seperti ini, mau kemana lagi aku kalau tidak berada di sampingmu? Mereka berpandangan dengan mesra. Siapa tahu kau meninggalkanku kelak. Liu Yang Kun bergurau, namun Tu Ilan tidak melayani gurauan suaminya itu. Tiba-tiba saja ia menarik napas panjang. Kepalanya tertunduk. Matanya tampak meredup sayu, sehingga suaminya menjadi kaget melihatnya. Itu terbalik, Koko. Seharusnya akulah yang mengatakannya. Bukan kau, akhirnya Tu Ilan berdesah perlahan. Kau. Apa maksudmu, Moi Moi? Liu Yang Kun bertanya bingung. Tu Ilan mengangkat wajahnya. Ditatapnya wajah suaminya itu dengan tajamnya. Lalu katanya pelan, bukan aku yang akan meninggalkanmu. Itu terbalik. Kaulah kelak yang akan meninggalkanku. Tiba-tiba Liu Yang Kun tertawa. Ah, kukira apa, hahaha. Ternyata cuma soal itu. Wah, Moi Moi. Aku tadi cuma bergurau saja. Aku tidak bersungguh-sungguh. Mengapa kau masukkan ke dalam hati? Tentu saja aku memasukkannya ke dalam hati, Koko. Sebab aku sangat mencintaimu. Tapi sebaliknya, aku kurang yakin bahwa kau mencintaiku. Tu Ilan menjawab dengan suara bersungguh-sungguh. Hei! Kenapa kau ini? Liu Yang Kun bertanya semakin tak mengerti. Dahinya berkerut. Sekali lagi Tu Ilan menatap wajah suaminya lekat-lekat. Koko, cobalah kau jawab dengan jujur. Siapakah Shou Lianchu yang selalu kau sebut-sebut di dalam mimpimu itu? Bukan main terperanjatnya Liu Yang Kun. Air mukanya seketika menjadi pucat. Mulutnya terbuka, tapi tak sepatah kata pun suara yang keluar. Kalau akhirnya keluar juga, maka suara itu tak lebih seperti suara orang kaget yang gelagapan tiada artinya. Lan Moi, kau, ini itu, apa? Oh, tapi dengan tenang Tu Ilan memeluk suaminya. Tampaknya ia menjadi kasihan melihat keadaan Liu Yang Kun itu. Meskipun demikian ia tidak mengurangi kesungguhannya ketika menghibur lelaki itu. Koko, kau tidak perlu khawatir, aku tidak apa-apa. Aku tidak merasa tersinggung mendengar nama yang selalu kau sebut dengan suara mesra di dalam mimpimu itu. Dan aku juga tidak akan marah kepadamu. Aku terlalu mencintaimu. Aku sudah merasa sangat berbahagia dapat mendampingimu. Kau pilih menjadi istrimu. Tu Ilan berhenti sebentar untuk mengambil napas. Lalu sambungnya lagi, sejak semula sudah kusadari bahwa lelaki hebat seperti kau tentu banyak pengagumnya. Maka aku takkan heran jika sebelumnya kau telah mempunyai seorang calon ataupun seorang istri malah. Tu Ilan mencium pipi Liu Yang Kun. Malahan sudah lama aku bersiap sedia pula, bila pada suatu saat kelak kau akan mengatakan kepadaku, bahwa perkawinanmu denganku ini hanya karena terpaksa. Karena tiada wanita lain di dalam lorong gua ini, bisiknya lagi dengan suara serak. Moi Moi, Liu Yang Kun berseru seraya menutup bibir Tu Ilan dengan jari-jari tangannya. Sekejap Liu Yang Kun memandang tak senang ke arah istrinya. Tapi serentak melihat air mata yang mengalir membasahi pipi Tu Ilan, hatinya segera tersentuh. Tiba-tiba pemuda itu memeluk istrinya. Lan Moi, maafkanlah aku, maafkanlah suamimu ini. Aku tak sengaja menyakiti hatimu. Tak seharusnya aku menyimpan masa laluku itu kepadamu. Tapi, kau jangan salah sangka tentang hal itu. Aku benar-benar mencintaimu. Kau jangan menyiksa diri seperti itu. Baiklah untuk terangnya, biarlah ku ceritakan saja tentang gadis itu. Bisiknya dengan suara serak pula kepada istrinya. Lalu mulailah Liu Yang Kun menceritakan masa lalunya. Malah tidak hanya hubungannya dengan Shou Lianchu saja tapi hubungannya dengan Tiao Li Ying pula. Aku melihatnya pertama kali di dusun Hisancung lebih kurang 5 tahun yang lalu. Saat itu dia sedang sibuk menolong para pengungsi yang luka-luka akibat gempa bumi besar itu. Entah mengapa tiba-tiba saja aku tertarik kepadanya. Mungkin aku sangat terkesan akan pengorbanannya atau pengabdiannya terhadap rakyat yang lagi menderita. Atau mungkin juga karena wajahnya yang ayu namun ternyata lengannya buntung sebelah itu. Lengannya buntung sebelah. Tu Ilan menyela dengan kaget. Liu Yang Kun mengangguk, tapi sungguh tak kusangka wataknya sangat kaku dan mudah tersinggung. Ketika terjadi bentrokan antara para anggota Kim Ing Piao Kiok dan Tatung Kai Pang di tempat itu, aku dan dia berselisih. Aku membantu Kim Beng Piao Kiok, sedangkan dia membantu para pengemis dari Tiatung Kai Pang itu. Sebenarnya aku tak ingin berselisih dengannya. Tapi keadaan pada saat itu telah membuat jurang pemisah di antara kami berdua, sehingga maksudku untuk berkenalan dengan dia menjadi gagal karenanya. Kami berpisah dengan memendam perasaan tidak enak di hati masing-masing. Liu Yang Kun menghentikan ceritanya dan mengawasi istrinya untuk beberapa lamanya. Melihat kesungguhan wanita itu dalam mendengarkan kisahnya, maka ia segera melanjutkannya lagi. Kami bertemu lagi di kuil 8 Dewa beberapa hari kemudian. Dia dirawat di kuil itu karena luka-lukanya ketika bertempur dengan orang-orang aliran Mokau. Ternyata dia masih mendendam kepadaku, sehingga apa yang kukerjakan selalu tidak berkenan di hatinya. Akibatnya aku lalu menjadi salah tingkah. Perselisihan semakin meruncing, sementara hatiku menjadi semakin tertarik kepadanya. Akhirnya kami berpisah lagi tanpa ada kesempatan untuk saling mengenal diri kami masing-masing. Lalu, Tu Ilan mendesak tak sabar. Liu Yang Kun menarik napas panjang. Lama sekali kami tak berjumpa. Sementara itu aku mendapat kenalan baru, yaitu Tiao Li Ying. Dia puteri Tung Hai Tiao, Raja Bajak Laut dari Lautan Timur. Gadis itu lebih berani, ramah dan suka berterus terang. Sebentar saja kami telah menjadi akrab satu sama lain. Namun di dalam hatiku diam-diam aku tak menyukai kekejaman dan kecongkakannya. Maka ketika dia kelihatan mulai mendesakku, aku segera menghindar. Aku masih tetap penasaran kepada gadis buntung yang amat membenci aku itu. Liu Yang Kun berhenti lagi, tapi hanya sebentar saja. Di lain saat ia telah meneruskan lagi ceritanya. Pertemuan kami yang ketiga adalah di muara sungai Huangho. Saat itu dia datang bersama ayahnya, Honggi Hiap Shou Tianhai.
Dia putri pendekar besar Hongyi Hiap Shou Tianhai. Benar, tapi sebelumnya aku juga tak menyangka kalau dia adalah putri pendekar yang tersohor itu. Oh, lalu, Tuilan mendesak. Sebenarnya ayahnya itu sangat menyukai aku. Dan tampaknya beliau itu juga telah merasakan keanehan hubungan kami. Maka di dalam kesempatan tersebut beliau ingin mendamaikan dan memperbaiki hubungan kami itu. Tapi entah mengapa, gadis itu tetap keras kepala dan masih kelihatan sangat membenci aku. Maksud baik ayahnya itu ditentangnya dengan keras. Meskipun dia mau melaksanakan perintah ayahnya untuk meminta maaf kepadaku, tapi selanjutnya dengan menahan air mata dia lari meninggalkan aku dan ayahnya. Hongyi Hiap Shou Tianhai segera mengejarnya, tapi aku tidak. Mengapa tidak? Ah, kau keliru, Koko. Tuilan menyela dengan cepat. Liu Yangkun menatap wajah Tuilan dengan kening berkerut. Hei, mengapa aku keliru? Tanyanya heran. Tuilan menghela napas. Kau memang bodoh dalam hal ini. Namun apa boleh buat, semuanya telah lewat. Tak perlu disesali lagi. Memang begitulah agaknya kehendak Tian. Nah, Koko teruskan saja ceritamu. Mengapa kau tidak ikut mengejarnya? Hei, nanti dulu. Kau belum menerangkan, kenapa aku mesti keliru? Liu Yangkun berkata penasaran. Ah, kau ini, teruskan dulu ceritamu, nanti aku terangkan. Liu Yangkun memandang istrinya dengan agak ragu, tapi beberapa saat kemudian sambil menghembuskan napasnya yang berat ia mengalah. Baiklah, aku tidak ikut mengejar Shou Liancu karena pada waktu itu aku sudah sadar akan keadaan tubuhku yang tidak normal ini. Dengan keadaan tubuhku yang sangat beracun ini tak mungkin aku bisa mencintai dia. Itu sama saja dengan membunuhnya. Oleh karena itu, apa gunanya aku mengejar-ngejarnya? Kebenciannya yang amat sangat kepadaku itu justru kuanggap sangat kebetulan malah. Tapi di dalam hati kau sebenarnya masih sangat mengharapkannya, bukan? Liu Yangkun cepat memandang istrinya, namun segera tertunduk kembali. Pandang mata Tuilan seolah-olah menembus ke dalam hatinya. Ayo, jawablah dengan jujur, Koko. Benar, bukan? Tuilan mendesak lagi. Liu Yangkun terpaksa mengangguk. Maafkanlah aku, Moi Moi. Katanya lirih. Tuilan tersenyum. Sudah kukatakan, aku tidak apa-apa. Jangan khawatir. Lalu bagaimana selanjutnya? Liu Yangkun menelan ludah. Lalu lanjutnya, pertemuan kami yang terakhir atau yang keempat adalah di dekat Pulau Mengto. Saat itu aku bermaksud ke Pulau Mengtu untuk mencari Hongyi Hiap Shou Tianhai. Aku ingin mengembalikan buku-buku Bitbung yang sekarang kau bawa itu kepada Hongyi Hiap Shou Tianhai, sesuai dengan pesan. He Kengcu, tapi di tengah laut perahuku telah berpapasan dengan perahu majikan Pulau Mengto, Ke Sim Xiao Hiap. Malahan Hongyi Hiap Shou dan Shou Liancu berada di atas perahu besar itu pula. Oleh karena itu aku lalu naik ke atas perahu mereka untuk menyerahkan buku-buku itu. Sebenarnya aku tak ingin bertatap muka dengan gadis itu. Tapi apa daya, gadis itu seolah-olah justru menghadangku malah. Aku terpaksa memandang dan menyapanya. Namun aku menjadi kaget bukan main. Aku melihat sesuatu yang aneh dalam pandang matanya. Sesuatu yang lain daripada dulu. Dan sikapnya juga sudah sangat berbeda dengan sikapnya dahulu. Tetapi, aku menjadi ketakutan malah. Aku tak berani membayangkan, bagaimana halnya kalau gadis itu berbalik pikiran menjadi senang kepadaku. Sekejap hatiku menjadi gelisah, bingung dan cemas. Saking cemasnya aku lalu bergegas meninggalkan perahu besar itu dan cepat-cepat meluncur pergi dengan perahuku sendiri. Aku lari sejauh-jauhnya agar tidak dapat bertemu lagi dengannya. Liu Yangkun menutup ceritanya dengan kepala tertunduk dalam-dalam. Tampaknya kerut-merut di wajahnya seakan-akan masih ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Sehingga Tuilan yang amat perasa dan amat mencintai suaminya itu menjadi kasihan melihatnya. Wanita muda itu tahu bahwa di dalam lubuk hati suaminya masih melekat rasa cinta kepada putri pendekar besar Shou Tianhai itu. Koko, sudahlah, kau tak perlu menyedihkannya. Kalau kau memang berjodoh dengan dia, Tian tentu akan memberikan jalannya. Tuilan menghibur. Liu Yangkun meremas jari tangan istrinya. Bibirnya berusaha untuk tersenyum. Moi Moi, ah, kau jangan berpikir yang bukan-bukan. Aku sama sekali sudah tidak memikirkannya lagi. Sudah ada kau di sampingku. Kaulah jodoh yang dikirim Tian untukku, katanya membesarkan hati istrinya. Bagaimanapun juga Tuilan adalah seorang wanita. Dia sangat bahagia mendengar ucapan suaminya itu. Sambil menggelendot manja ia berbisik di telinga Liu Yangkun, Koko. Aku punya kabar gembira untukmu. Liu Yangkun tersenyum, lalu mencium pipi istrinya. Apa itu? Coba katakan, bisiknya pula. Tuilan menatap mata suaminya. Wajahnya tampak cerah dan berbinar-binar gembira, sehingga kecantikannya semakin tampak menonjol. Sebentar lagi kita tidak akan sendirian di sini, katanya masih berteka-teki. Tidak sendirian lagi, apakah maksudmu? Liu Yangkun bertanya. Kau ini bodoh benar. Sebentar lagi kita akan punya anak, tahu. Aku sudah mulai hamil sekarang. Tuilan menjawab kesal seolah-olah sangat marah karena Liu Yangkun tak pernah memperhatikannya. Hei, kau sudah hamil. Liu Yangkun benar-benar kaget. Lalu tiba-tiba saja lengannya menyambar tubuh Tuilan dan di bawahnya berjingkrak-jingkrak saking senangnya. Lan Moi, oh, Lan Moi, serunya gembira. Hei, hei. Jangan keras-keras, ayah bodoh. Kau bisa menyakiti anakmu. Tuilan menjerit-jerit. Ah, ya, benar. Benar, sungguh bodoh benar aku. Hehe, aku memang benar-benar ayah yang bodoh seperti katamu, heheho. Petik 2. Liu Yangkun berseru kaget, kemudian dengan sangat hati-hati menurunkan tubuh Tuilan. Kau memang sangat bodoh. Kalau kau pandai tentu tidak akan terjadi kesalahpahaman yang berlarut-larut dalam hubunganmu dengan Shou Liancu itu. Tuilan mengomel serta mencubit lengan suaminya. Kalau aku pandai. Tanda tanya petik 2. Liu Yangkun termangu-mangu tak mengerti. Ya, kalau kau pandai, seharusnya kau ikut pula mengejar Shou Liancu ketika dia lari meninggalkanmu itu. Tuilan tegas. Mengapa begitu? Liu Yangkun mendesak. Sudahlah, kau memang tidak mengerti hati perempuan. Potong istrinya sambil melangkah pergi meninggalkannya.
Liu Yang Kun termongong saja di tempatnya mengawasi kepergian istrinya. Dia tetap tidak mengerti apa yang dikatakan istrinya itu. Maka sambil mengangkat pundaknya ia berjalan mengikuti langkah Tuilan. Namun demikian ia sangat gembira dengan berita kehamilan istrinya itu. Demikianlah, dengan kehamilan Tuilan itu hubungan mereka menjadi semakin mesra dan bersemangat. Setiap saat selalu mereka pergunakan untuk bercinta dan bergembira bersama. Namun demikian mereka juga tidak lupa untuk memperdalam ilmu silat yang mereka pelajari. Dan karena buku-buku yang dibawa oleh Tuilan itu sudah habis dipelajari Liu Yang Kun, maka menjadi tugas pemuda itu untuk ganti membimbing dan mengajari istrinya. Dan kini tinggal Kim Leong Sin Kun saja yang harus dipelajari oleh Tuilan. Yang lain tinggal menyempurnakannya, maka tanpa mereka sadari sendiri kepandaian mereka sekarang benar-benar melonjak dengan hebatnya. Kepandaian Tuilan sekarang telah jauh meninggalkan gurunya, sementara kepandaian Liu Yang Kun yang sudah amat hebat itu menjadi semakin dahsyat pula. Demikian tinggi tenaga dalam mereka sehingga mereka tidak membutuhkan obor lagi untuk melihat di dalam kegelapan itu. Mereka hanya mempergunakan obor itu untuk membakar ikan. Dan sekarang enak saja bagi mereka untuk berjalan-jalan di atas sungai dengan kantong kulit itu. Malah kadang-kadang mereka menyeberang dengan bergendongan. Meskipun demikian, dengan semakin terlihatnya kandungan Tuilan, ternyata semakin sering pula Liu Yang Kun termenung sendirian. Kadang-kadang suami muda itu kelihatan termangu-mangu di pinggir sungai berjam-jam lamanya tanpa bergerak. Matanya memandang ke dalam air yang mengalir deras itu tanpa berkedip. Tentu saja kelakuannya itu lambat laun diketahui pula oleh istrinya. Dan ketika pada suatu hari dilihatnya lagi suaminya itu di pinggir sungai, Tuilan segera datang menghampiri. Dengan sangat hati-hati Tuilan menepuk pundak suaminya. Koko, sudah beberapa hari ini kulihat kau selalu termenung di tepi sungai. Apakah sebenarnya yang sedang kau pikirkan? Tanyanya halus. Liu Yang Kun menarik napas dalam-dalam. Sambil menarik tubuh Tuilan ke atas pangkuannya ia berkata, moi moi. Tanda seru. Dengan semakin besarnya perutmu, aku menjadi semakin mengkhawatirkan nasib anak kita itu pula. Apa jadinya dia kelak kalau hidupnya selalu berada di tempat yang sunyi dan gelap seperti ini? Siapa pula temannya bila suatu saat kita pergi mendahuluinya? Dapatkah ia hidup normal seperti layaknya manusia kalau yang ia kenal hanya kita berdua? Oh, ternyata Tuilan dapat merasakan juga keluh kesah suaminya itu. Memang bisa dibayangkan, betapa sengsaranya anak itu kelak kalau harus hidup seorang diri di tempat itu. Lalu, apa yang harus kita kerjakan, Koko? Tiba-tiba Tuilan menjadi sedih juga. Liu Yang Kun menundukkan mukanya. Diciumnya istrinya, lalu dirabanya perut yang mulai tampak membusung itu. Kita harus berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari tempat ini sebelum dia lahir, jawabnya tegas dan mantap. Ya, tapi bagaimana caranya? Tuilan bertanya dengan suara hampa dan berputus asa. Itulah yang kupikirkan selama ini. Dan aku telah menemukannya, meskipun aku juga belum bisa memastikan keberhasilannya. Katakanlah, Koko, aliran sungai ini tentu bermuara ke laut pula. Oleh karena itu kalau kita bisa menyusurinya sampai ke muara, maka kita tentu akan bisa keluar pula dari dalam tanah ini. Yang menjadi persoalan kita sekarang hanyalah berani atau tidak kita mencobanya. Liu Yang Kun mengemukakan pendapatnya. Tuilan terdiam. Matanya terpejam sedangkan dahinya tampak berkerut. Tapi beberapa waktu kemudian matanya telah terbuka kembali. Dan mata itu menatap wajah suaminya dengan sinar mata pasrah. Koko, aku adalah istrimu. Dan kau adalah suamiku, sekaligus pemimpin serta kepala rumah tangga kita. Apapun yang menjadi keputusanmu, aku beserta anak-anakmu tentu akan melaksanakannya. Nah, katakanlah, bagaimana menurut pendapatmu? Liu Yang Kun sungguh terharu mendengar ucapan istrinya. Maka sambil memeluk wanita itu ia berkata, terima kasih, Moi Moi. Kau memang baik sekali. Tidak salah aku memilihmu. Sekarang dengarlah pendapatku. Dan kau boleh menyanggahnya bila kurang setuju. Silakanlah, Koko. Begini, Moi Moi. Setelah berhari-hari kurenungkan dan kupikirkan rasanya kita memang harus berani menyusuri aliran sungai ini. Apapun yang akan terjadi nanti. Dan hal itu harus kita lakukan sebelum kandunganmu itu menjadi besar atau sebelum anak itu lahir kelak. Sebab kita tidak akan bisa melaksanakannya lagi bila perutmu sudah menjadi besar atau bayi itu sudah lahir. Liu Yang Kun berhenti sejenak untuk melihat pengaruh ucapannya itu. Melihat istrinya diam saja tak bersuara ia segera melanjutkan kata-katanya. Pertimbanganku begini, kalau dipikirkan betul-betul, kita sekarang ini sebenarnya sudah mati dan tak berguna lagi. Dengan terkuburnya kita berdua di tempat ini, boleh dikatakan kita ini tinggal menantikan saat-saat kematian kita saja. Lain tidak, oleh karena itu, mengapa kita tidak mencoba segala cara untuk keluar dari tempat ini? Sekarang mati, besok pun juga mati. Lalu apa bedanya? Bukankah lebih baik kita mencoba menyusuri sungai ini saja? Syukur kita dapat berhasil. Kalau tidak, kita pun masih dapat bersyukur karena bisa mati bersama-sama. Koko, kau benar. Aku dapat memahami pendapatmu. Hatiku mendadak juga seperti terbuka sekarang. Rasa-rasanya kita ini memang hanya menantikan kematian kita saja di tempat ini. Tak bisa kubayangkan, bagaimana kalau saat kematian itu datangnya tidak bersama-sama. Oh, Koko, aku takut sekali. Tuilan berdesah cemas sambil menutupi mukanya. Jadi, kau setuju dengan pendapatku? Liu Yang Kun mendesak tegang. Tuilan cepat membuka tangannya dan mengangguk-angguk. Lebih baik kita mati bersama daripada harus menunggu kematian kita satu persatu. Sahutnya mantap. Bagus. Liu Yang Kun berteriak lega. Kalau begitu, besok kita berangkat. Lihat kantong kulit ini. Benda ini akan sangat membantu kita nanti. Maksudmu? Tanda tanya petik 2. Tuilan bertanya tak mengerti. Liu Yang Kun tersenyum gembira. Kita akan dipaksa untuk menyelam bila aliran sungai ini menerobos ke dalam lubang atau terowongan nanti. Nah, pada waktu itulah benda ini bermanfaat. Dia akan dapat kita gunakan sebagai alat menyimpan udara untuk menyambung napas kita nanti. Asal kita masing-masing menggigit salah satu dari kedua lubangnya itu, maka kita dapat bernapas dengan bebas di dalam air. Tuilan menatap suaminya dengan kagum. Kau sungguh cerdik sekali, Koko.
Tapi bagaimanapun juga udara yang tersimpan di dalam kantong itu juga terbatas. Bagaimana kalau terowongan itu panjang sekali, sehingga kita dipaksa untuk menyelam seharian penuh? Bukankah kita akan mati kehabisan napas? Tanyanya. Liu Yangkun tertawa sambil memencet hidung istrinya. Kalau demikian halnya, apa boleh buat? Kita akan mati bersama-sama. Apakah kau masih takut? Tu Ilan cepat menggelengkan kepalanya. Aku tidak takut bila mati bersamamu. Aku lebih takut hidup sendirian tanpa kau. Sahutnya tegas. Nah, kalau begitu, marilah kita mempersiapkan diri. Kita harus makan sebanyak-banyaknya sebelum berangkat. Hari itu mereka sengaja tidak berlatih silat untuk menyimpan tenaga mereka. Mereka hanya duduk bersama untuk mengumpulkan semangat dan tenaga sakti mereka. Keduanya benar-benar telah mempersiapkan diri untuk mencari kebebasan atau mati. Keesokan harinya Liu Yangkun segera mengajak istrinya berangkat. Di tangannya telah terpegang kantong kulit itu. Sementara di pinggangnya yang telanjang dan hanya tertutup oleh sesobek kain itu terikat sepasang batu api. Hei, mengapa kau masih termenung saja sejak tadi? Apakah yang kau pikirkan lagi? Ia menegur Tu Ilan. Bagaimana dengan buku-buku kita ini? Mereka tentu rusak bila terkena air. Bagaimanakah cara kita melindunginya? Tu Ilan balik bertanya seraya menunjuk ke arah buku-buku. Liu Yangkun tersenyum. Ah, kau ini repot amat. Biar saja kita tinggalkan buku-buku itu di sini daripada rusak terkena air. Siapa tahu ada orang yang datang pula ke tempat ini kelak. Dan buku itu tentu akan sangat berguna pula baginya. Tapi aku belum selesai mempelajari Kimbeng Sinkun itu. Petik 2. Tu Ilan berkata dengan suara kesal. Ah, kau ini ada-ada saja. Nasib kita pun belum tentu selamat, kau masih berpikir tentang ilmu silat pula. Sudahlah, mari kita berangkat. Jangan khawatir, kalau kita selamat dan berhasil kembali ke dunia ramai, aku akan mengajarimu sampai mahir. Liu Yangkun berjanji. Baiklah, akhirnya Tu Ilan menurut. Demikianlah, mereka lalu berjalan mengikuti aliran sungai itu. Sambil melangkah Liu Yangkun selalu berusaha membesarkan hati istrinya. Rasanya terharu juga hendak meninggalkan gua yang sangat bersejarah ini. Te Wilan bergumam sedih. Dasar perempuan, Liu Yangkun menggerutu. Akhirnya mereka sampai pula di ujung gua itu. Di tempat tersebut permukaan air bertemu dengan langit-langit gua. Dan air sungai hampir membasahi seluruh dasar gua yang semakin menyempit. Tu Ilan mulai berdebar-debar, karena kakinya telah mulai terbenam di dalam air. 2 hari yang lalu aku telah memeriksa tempat ini. Malah aku sudah menyelam pula ke lubang terowongan tempat air sungai ini mengalir keluar. Ternyata lubang itu tidak terlalu dalam, namun lebar sekali. Di bagian tengah, arus air sangat deras dan kuat. Sebaiknya kita menerobos sambil berpegangan pada dinding terowongan. Liu Yangkun menerangkan. Te Wilan terkejut. Dia tak menyangka kalau suaminya sudah menyelidiki sungai itu sampai sedemikian cermatnya. Tampaknya secara diam-diam suaminya itu telah merencanakan maksudnya tersebut sejak lama. Jangan kaget, kata Liu Yangkun sambil tersenyum ketika istrinya memandangnya dengan kening berkerut. Aku memang telah meneliti aliran air ini sejak lama. Aku malah sudah memasuki terowongan air itu sejauh 20 tombak. Namun aku lantas kembali lagi karena takut kehabisan napas. Soalnya waktu itu belum terlintas di dalam pikiranku untuk menggunakan kantong kulit itu. 20 tombak. Tu Ilan berdesah tak percaya. Sudah sejauh itu tetap belum ada lorong gua yang lain. Wah, bagaimana kalau sampai satu lain nanti tetap juga tak ada gua yang lain? Ngeri juga Tu Ilan membayangkannya. Menyelam di lorong air yang gelap dan deras arusnya sejauh 1 lai lebih. Betapa menyeramkan. Kau tak usah takut. Asal kita berhemat dengan udara di dalam kantong ini, maka 2 lai atau 3 lai pun bukan masalah bagi kita. Percayalah kepadaku. Justru arus air itulah yang harus kita perhitungkan. Kau bisa berenang. Liu Yangkun menenangkan hati istrinya. Tu Ilan mengangguk, meskipun wajahnya masih menampilkan perasaan ngeri. Masa kecilku berada di tengah-tengah kaum nelayan di pantai Teluk Pohai. Bagaimana aku tak bisa berenang? Katanya meyakinkan dirinya. Bagus, kalau begitu tak ada yang perlu ditakutkan lagi. Marilah, Liu Yangkun berkata dengan suara mantap dan keras untuk menghilangkan keraguan-raguan istrinya. Lalu pemuda itu mengeluarkan tali buatannya sendiri, yang dipintal dari sobekan-sobekan bekas pakaian mereka. Tali itu ia ikatkan pada pinggangnya, sementara ujungnya yang lain ia ikatkan pula pada pinggang istrinya. Kemudian kantong kulitnya ia isi dengan udara segar sebanyak-banyaknya, sehingga menggembung seperti balon karet yang amat besar. Kedua lubang yang berada di ujungnya ia ikat pula dengan sebuah tali kecil supaya tidak kempes di dalam air nanti. Kemudian sambil berpegangan tangan mereka turun ke dalam air. Mereka melangkah perlahan-lahan mengikuti arus air. Kerahkan patong sinkangmu dan tarik napas sebanyak-banyaknya, lalu keluarkan sedikit demi sedikit. Berhematlah Deng sekuat tenagamu. Kita baru menggunakan cadangan udara di dalam kantong ini bila kita sudah sangat memerlukannya. Marilah, sebelum mereka menyelam Liu Yangkun memberi nasihat kepada istrinya. Begitu menyelam air segera menghanyutkan mereka ke lubang terowongan itu. Tapi mereka cepat mencengkeram batu-batu di dinding terowongan agar tidak terseret ke tengah. Kemudian bergantian mereka merayapi dinding terowongan itu. Meskipun keduanya telah terbiasa melihat di dalam kegelapan, namun di dalam gulungan arus air yang deras itu mereka hampir tak bisa saling melihat satu sama lain. Rasa-rasanya mereka berdua seperti diaduk di dalam kubangan tinta hitam yang pekat dan kental, untunglah Liu Yangkun telah mengikat tubuh mereka dengan tali sehingga mereka tetap tidak terpisahkan oleh gelombang air. 15 tombak telah mereka lalui, Tu Ilan telah mulai kehabisan napas. Wanita muda itu memberi isyarat kepada suaminya bahwa dia sudah hampir tak bisa bernapas lagi. Bergegas Liu Yangkun mendekati istrinya. Perlahan-lahan tangannya membuka tali pengikat kantong kulit itu, lalu sambil menutup lubangnya dengan jarinya ia memberikan kantong itu kepada Tu Ilan. Hati-hati Tu Ilan memasukkan lubang itu ke dalam mulutnya, lalu bernapas 2 atau 3 kali. Kemudian mengembalikannya lagi kepada Liu Yangkun dengan hati-hati. Dadanya kembali lega dan lapang. Tapi sebaliknya matanya semakin terasa pedih karena terlalu lama di dalam air.
Arus air makin deras dan kuat, sehingga mereka harus semakin hati-hati berpegangan di dinding terowongan. Liu Yangkun di depan, sedangkan Tuilan di belakangnya. Berkali-kali Tuilan hampir terpeleset dan terseret arus air. Untunglah Liu Yangkun selalu menjaganya. Setiap wanita itu tak kuasa menjaga keseimbangannya, suaminya segera merangkulnya. Arus air memang sedemikian kuatnya sehingga berulang kali batu tempat mereka berpegang terlepas dari dinding terowongan. Terowongan itu berkelok-kelok, naik turun beberapa kail setiap berada di kelokan, tubuh mereka seperti dihempaskan ke dinding terowongan dengan kuatnya. Dan berkali-kali pula Liu Yangkun harus melindungi istrinya dari keganasan arus air yang ganas itu. Hampir saja Tuilan berputus asa. Sudah berjam-jam rasanya ia hanyut di dalam terowongan itu, dan kemungkinan telah lebih dari setengah lay ia menempuh jalan itu, namun ternyata mereka belum muncul juga di permukaan air. Cadangan udara di dalam kantong kulit itu sudah hampir habis. Mereka sudah membayangkan kematian di depan mata. Mereka sudah pasrah. Apalagi ketika mereka sudah tak kuasa lagi melawan seretan arus yang semakin ganas itu. Sambil berpegangan dan menggigit kedua lubang kantong udara itu, mereka membiarkan diri mereka hanyut di bawah arus air tersebut. Sudah lebih dari 5 lay jauhnya mereka diseret arus air itu. Udara segar di dalam kantong itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk mereka isap bersama. Kerongkongan mereka seolah tercekik, sementara isi dada mereka bagaikan hendak meletus keluar. Tuilan sudah mulai lemas, sehingga Liu Yangkun terpaksa membiarkannya bernapas dengan kantong itu sendirian. Dengan sekuat tenaga ia menahan napasnya sambil berdoa, agar supaya ia dan istrinya segera dikeluarkan dari terowongan maut tersebut. Liu Yangkun sudah tidak kuat lagi. Meskipun masih menggigit kantong udara itu, tapi keadaan Tuilan juga sama saja dengan suaminya. Dia juga sudah tak bisa bertahan lebih lama lagi, keduanya berusaha berpelukan dengan erat, agar niat mereka untuk mati bersama-sama benar-benar terlaksana. Tiba-tiba Liu Yangkun mendengar suara gemuruh di depan mereka, seolah-olah suara malaikat dari sorga yang hendak menjemput mereka. Kemudian arus air itu seperti melontarkan mereka ke atas, menyongsong suara gemuruh tersebut. Dan entah bagaimana, tiba-tiba saja kepala mereka tersembul ke atas permukaan air. Otomatis mulut Liu Yangkun dan istrinya terbuka lebar untuk menghirup udara segar. Dan otomatis pula lengan Liu Yangkun menggapai batu karang sebisanya, untuk menahan tubuh mereka. Hu telah berhasil memeluk sebongkah batu, kemudian menaikkan Tuilan ke atasnya. Ya Tian, terima kasih. Telah kau kabulkan doaku. Liu Yangkun berdesah dengan lemasnya di sisi istrinya. Setelah berkurang rasa lemas dan gemetar di badannya, Liu Yangkun perlahan-lahan melihat istrinya. Dilihatnya Tuilan masih memejamkan matanya. Napasnya belum teratur. Namun demikian tangannya masih tampak mencengkeram kantong udara itu dengan eratnya. Pemuda itu berseru perlahan ketika dilihatnya tubuh istrinya tak memakai penutup apa-apa lagi. Begitu pula dirinya. Tampaknya arus air itu telah menghanyutkan segalanya. Moi Moi, bangunlah. Kau tidak apa-apa, bukan? Bisiknya perlahan di telinga istrinya. Koko, apakah kita sudah mati? Tuilan bersuara serak. Tidak, kita belum mati, Moi Moi. Kita masih hidup. Pandanglah aku. Tuilan membuka matanya, lalu memandang wajah suaminya. Kalau begitu, kita sudah bisa selamat dari dalam tanah itu. Tanyanya dengan nada gembira. Belum, kita masih. Hei, tiba-tiba Liu Yangkun berteriak kaget. Ketika ia mengedarkan matanya ternyata dirinya berada di ujung sebuah air terjun di dalam tanah. Batu karang di mana mereka berbaring itu ternyata merupakan benteng terakhir dari ujung terowongan air tadi. Dan ketika ia mencoba melongok ke bawah, ia melihat kabut air yang diakibatkan oleh air terjun tersebut. Dasar air terjun itu tidak kelihatan dari tempatnya berbaring. Dan ketika sekali lagi ia mengedarkan pandangannya, diam-diam hatinya menjadi ngeri. Lobang terowongan yang dilaluinya itu ternyata menjebol keluar di atas atap sebuah gua lain yang amat besar dan tinggi langit-langitnya. Sehingga arus air yang terlontar dari dalam lobang terowongan itu langsung tertumpah ke dalam dasar gua Traibut. Dan suara gemuruh yang didengarnya tadi ternyata adalah suara air terjun itu. Koko, ada apa? Mengapa kau berteriak? Tuilan yang masih terlentang itu bertanya. Liu Yangkun menghela napas panjang. Kita berdua telah lolos dari lobang neraka, tapi kelihatannya justru terperosok ke neraka lain yang lebih buruk dan mengerikan. Lihatlah, kita berdua berada di atas langit-langit sebuah gua. Tanda seru petik 2. Apa? Tuilan tersentak kaget, lalu bangun, tapi cepat-cepat dipegang tangannya oleh Liu Yangkun. Hati-hati, kau bisa jatuh terhempas ke bawah. Oh. Tanda tanya petik 2. Tuilan menjerit begitu melihat di mana dirinya sedang berada. Jangan takut, kita nanti mencari jalan untuk turun ke bawah. Tampaknya kita tidak semakin ke atas, tapi justru semakin ke bawah menembus bumi. Tuilan memeluk dan menangis di dada suaminya. Koko. Aku takut, katanya gemetar. Lalu, di manakah kita sekarang? Tanda tanya petik 2. Tenanglah hatimu, paling-paling kita mati, dan sungguh berbahagia sekali bisa mati bersamamu. Kau demikian juga, bukan? Sekali lagi Liu Yangkun menenangkan hati istrinya. Tuilan menatap wajah Liu Yangkun, kemudian mengangguk-angguk. Liu garis bawah Yangkun tersenyum. Laut timur lebih dari 1000 lay jauhnya dari kota Sochiu. Sedangkan kita tadi rasanya belum lebih dari 10 lay dihanyutkan air. Jadi kita ini masih berada di daerah Kang Lem juga. Cuma tepatnya di mana, aku tak tahu. 10 lay dari Sochiu. Tanda tanya. Kalau begitu kita ini kira-kira berada di bawah lahan pertanian orang-orang suku Wei itu, Koko. 10 lay sebelah timur kota Sochiu adalah daerah orang-orang suku Wei, tukas Tuilan agak bersemangat. Mungkin juga, siapa tahu kita sekarang berada di bawah perkampungan suku Wei itu malah. Liu Yangkun menyahut sambil tersenyum. Tuilan juga tersenyum mendengar kelakar itu. Berkurang ketegangan dan ketakutan yang mengeram di dalam hatinya. Tapi perutnya sebaliknya lantas terasa lapar sekarang. Liu Yangkun mendengar juga suara berkeruyuk di dalam perut istrinya itu. Kau lapar, baiklah, kau tunggulah di sini, ikatkan tali yang membelit pinggangmu itu ke batu karang. Aku akan mencari ikan di bawah sana, sekalian menyelidiki gua ini.
Nah, aku pergi dulu. Kau jangan kemana-mana, perintahnya kepada istrinya. Koko, hati-hati, pesan wanita itu bersungguh-sungguh. Jangan khawatir, dengan Peko Chiang tidak sukar bagiku untuk menuruni langit-langit gua ini. Liu Yang Kun lalu mengerahkan seluruh tenaga sakti Liong Cui Kangnya, sehingga matanya seolah-olah menyala di dalam kegelapan. Lalu seperti seekor ular yang menjalar ia merayap turun ke dasar gua itu. Dan semakin ke bawah, dinding gua itu semakin licin akibat percikan air terjun yang bertebaran kemana-mana. Jilid 9. Sungguh menakutkan. Sesampainya di bawah Liu Yang Kun menggeleng-gelengkan kepalanya sambil berdesah ngeri. Matanya memandang lubang kecil di atas langit-langit di mana istrinya tadi berada. Lalu matanya menurutkan aliran air terjun yang jatuh ke dalam kedung atau sumur luas di dasar gua itu, sebelum akhirnya, tumpah, ke sungai yang mengalir di lorong gua itu. Liu Yang Kun lalu melangkah mengikuti aliran sungai itu, yang menerobos lorong gua gelap yang panjang seolah-olah tak berujung. Dan kali ini sungai itu tidak sebesar atau selebar sungai yang ada di dalam guanya itu. Sungai itu hanya selebar 9 atau 10 tombak saja, sehingga tepian sungai di seberang kelihatan dari tempatnya, walaupun hanya remang-remang. Ternyata suasana di dalam gua itu agak berbeda dengan gua di mana ia tinggal dulu. Di sini tampak lebih hidup dan lebih lapang udaranya. Tentu ada lubang-lubang udara, walau sangat kecil sekalipun, yang menghubungkan gua itu dengan permukaan tanah. Di tepian sungai itu Liu Yang Kun banyak menjumpai jamur-jamur atau lumut-lumut yang beraneka warna. Dan rata-rata tumbuh-tumbuhan itu tampak bercahaya di dalam kegelapan. Ada yang bersinar kebiru-biruan, kemerah-merahan, kekuning-kuningan atau kehijauan. Sehingga dari jauh tumbuh-tumbuhan itu tampak indah, tapi juga sangat menakutkan. Rasanya di dalam kegelapan itu banyak mata setan dan hantu yang sedang mengintai. Untunglah dengan Liong Cui Kangnya yang maha dahsyat itu mata Liu Yang Kun mampu menembus kegelapan bagaikan mata kucing di malam hari, sehingga dengan mudah ia mengetahui bahwa cahaya-cahaya yang gemerlapan itu tidak lain hanyalah daun-daun jamur saja. Lapat-lapat Liu Yang Kun mencium bau amis pula, sehingga tiba-tiba ia teringat akan perut istrinya yang lapar. Ah, benar, aku harus berburu ikan dulu, katanya kepada dirinya sendiri. Sungai ini tentu banyak ikannya, karena telah kucium baunya yang amis. Tapi bukan main herannya pemuda itu. Telah satu lay lebih ia menyusuri anak sungai tersebut, namun tak seekor ikan pun yang dapat ditangkapnya. Memang banyak ikan yang dijumpainya, tapi tak seekor pun yang layak ia tangkap. Semuanya masih kecil-kecil, paling besar hanya sama dengan ibu jari tangannya, sehingga tidak sampai hati pemuda itu mengambilnya. Heran, apakah ikan-ikan itu tahu kalau hendak kutangkap, sehingga mereka buru-buru bersembunyi ke dalam lubang perlindungannya. Liu Yang Kun mengeluh, karena ingin mencarikan makanan bagi istrinya, maka Liu Yang Kun nekat meneruskan langkahnya. Kadang-kadang ia menyusuri tepian sungai, tapi seringkali ia juga terpaksa berlompatan di atas batu-batu yang berserakan di antara air sungai itu pula. Namun sampai 2 lay lagi jauhnya ia tetap belum menjumpai ikan yang patut ia ambil. Terpaksa karena tak ingin mencemaskan hati istrinya, ia pulang lagi seraya menangkap belasan ekor ikan-ikan kecil tersebut. Lumayan buat pengisi perut, gumamnya perlahan. Koko. Tanda seru petik 2. Tiba-tiba telinga Liu Yang Kun seperti mendengar lapat-lapat suara jeritan istrinya. Pemuda itu lalu berhenti dan memasang telinganya baik-baik. Otomatis urat-urat di seluruh tubuhnya menegang. Lengkulkang mengalir dengan sendirinya. Koko, oh, sekali lagi terdengar suara jeritan tuilan bergaung dan menggema di dalam lorong gua itu. Kontan ikan yang dipegang oleh pemuda itu dibuang begitu saja. Dan dengan bueng weteng yang telah dikuasainya pemuda itu melesat kembali ke tempat istrinya. Tubuhnya melayang demikian cepatnya, sehingga sepintas lalu seperti seekor kelelawar yang terbang melayang-layang di dalam kegelapan. Sebentar saja pemuda itu telah tiba di pinggir air terjun itu kembali. Namun kedatangannya segera disambut oleh desis kemarahan seekor ular raksasa, yang kelihatannya sedang penasaran karena tak bisa meraih tubuh tuilan yang berada di langit-langit gua itu. Ular itu hampir sepaha orang besarnya. Warnanya hijau kehitaman, dengan sisiknya yang besar-besar dan tampak keras sekali. Panjangnya mungkin lebih dari 10 tombak, sementara kepalanya juga hampir sebesar buah kelapa muda pula. Ular itu menggeliat dan meronta ke sana kemari. Mengaduk dan berkubang di dalam air kedung itu, kemudian sesekali kepalanya yang menganga itu meluncur ke atas, melawan arus air terjun untuk meraih tuilan. Namun segala usahanya selalu gagal. Lubang air terjun itu terlalu tinggi baginya. Air kedung tampak berhamburan kemana-mana. Sementara bau amis yang sangat luar biasa tercium dengan amat kuatnya, sehingga Liu Yang Kun menjadi pusing karenanya. Tapi dengan sekuat tenaga pemuda itu bertahan agar tidak menjadi pingsan oleh bau amis tersebut. Lan Moi, pemuda itu berteriak memanggil istrinya. Tak ada jawaban. Lan Moi, sekali lagi Liu Yang Kun berseru. Tidak ada jawaban pula. Sebaliknya ular raksasa itu justru mendengar teriakannya malah. Sambil berdesis dan menyemburkan uap kehijauan dari dalam mulutnya, ular itu berbalik menyerang Liu Yang Kun. Taringnya yang besar lancip itu menyambar dengan gesitnya. Bau amis yang amat memuakkan meniup ke arah Liu Yang Kun, membuat pemuda itu hampir muntah karenanya. Tak kusangka tempat ini ada penunggunya. Makanya sungai itu tak ada ikannya. Aku berani bertaruh ular ini tentu sangat beracun sekali. Hanya karena aku sendiri juga beracun, maka racunnya tak kuasa membunuh aku. Coba kalau orang lain yang datang ke sini, menginjak lantai gua atau terkena percikan air kedung itu pun kukira sudah akan menjadi mayat akibatnya. Liu Yang Kun bergumam sambil mengelakkan serangan ular itu. Namun saat-saat selanjutnya Liu Yang Kun tak bisa mengelak terus-menerus. Ular yang sudah menjadi marah itu berdesis panjang dan menyemburkan uap beracun semakin banyak. Ekornya yang sangat kuat sebesar lengan orang dewasa itu menyambar kian kemari, sementara air kedung itu bagai diaduk dan dihamburkan ke segala penjuru. Sebaliknya, Liu Yang Kun yang sangat cemas akan keadaan tuilan itu juga mengerahkan segala kemampuannya. Tiba-tiba kulit tubuhnya yang telanjang itu berubah menjadi kekuning-kuningan pula. Tampak licin dan beracun, sementara bibirnya juga mengeluarkan suara berdesis pula yang tak kalah dahsyatnya. Matanya juga mencorong di kegelapan itu, menyaingi mata ular tersebut. Dan tenaganya yang telah terisi dengan Liong Cui Kang itu benar-benar sangat mengerikan dipandang mata.
Meskipun demikian ular raksasa itu ternyata juga sangat alot kulitnya dan sangat dahsyat pula tenaganya. Ketika sekali waktu Liu Yang Kun tak mampu lagi mengelakkan sabatan ekornya, sehingga pemuda itu terpaksa menangkisnya dengan pukulan patong sinciangnya yang maha hebat, maka sebuah letupan nyaring yang mengatasi bisingnya air terjun terdengar sangat memekakkan telinga. Liu Yang Kun terlempar menabrak dinding gua, sehingga beberapa potong batu tampak terlepas dari tempatnya. Namun sebaliknya, ular raksasa itu pun tampaknya juga menderita pula oleh pukulan Liu Yang Kun. Ular itu mendesis-desis seraya menggeliat ke sana kemari seperti orang kesakitan. Malahan dari mulutnya tampak menetes pula air liurnya. Liu Yang Kun ingin menggunakan kesempatan itu untuk menengok istrinya. Dengan tangkas kakinya meloncat mengerahkan bueng wetengnya. Sekali loncat ia bermaksud mencapai dinding gua yang tertinggi, untuk kemudian dengan peko siangnya dia mau merayap ke tempat istrinya berada. Tapi ular raksasa yang kesakitan itu tampaknya telah benar-benar marah. Dengan ngawur ular itu menyabetkan ekornya ke sana kemari. Dan secara kebetulan memotong jalur yang hendak dilalui Liu Yang Kun malah. Maka tak dapat dilakukan lagi mereka terpaksa mengadu kekuatan lagi. Dan kali ini Liu Yang Kun mempergunakan kedua belah kepalanya. Di Ekha, ular raksasa itu seperti mengeluarkan suara kesakitan. Nadanya seperti suara seekor ayam jantan yang sedang disembelih. Sementara di lain pihak juga terdengar suara keluhan tertahan pula dari mulut Liu Yang Kun. Pemuda itu terlempar ke tengah-tengah gua dan tercebur ke dalam kubangan ulara yang sangat dalam itu. Air yang sedang bergejolak dan berdebur dengan hebat itu tentu saja sangat menyulitkan Liu Yang Kun untuk berenang. Tubuh pemuda itu segera terayun ke sana kemari dipermainkan oleh air. Padahal moncong ular raksasa telah memburunya pula. Maka tiada jalan lain lagi bagi Liu Yang Kun selain mencari pegangan pada tubuh ular itu sendiri. Sebab kalau tidak demikian ia tentu akan tenggelam ke dasar kedung tersebut. Atau lebih celaka lagi, tubuhnya akan segera disantap oleh moncong ular raksasa itu. Demikianlah, sekenanya pemuda itu meraih tubuh ular itu. Dan ternyata ia mendapatkan bagian perut yang bersisik besar-besar dan kuat. Lalu sambil menahan napas pemuda itu memeluk dengan kuatnya sehingga ular itu merasa kesakitan dibuatnya. Akibatnya ular itu lantas meronta dan menggeliat semakin hebat, hingga Liu Yang Kun terpaksa timbul tenggelam di dalam air, menurutkan gerakan ular raksasa tersebut. Dan sesekali ia menghantam tubuh ular itu sekuat tenaganya. Namun ular raksasa itu memang sangat kuat dan tangguh luar biasa. Pukulan Liu Yang Kun yang dapat menghancurkan batu karang itu ternyata tak bisa berbuat banyak terhadap kulit ular itu. Ular tersebut hanya merasa kesakitan saja, lain tidak. Dan ular yang marah itu berusaha membelit dan menggigit tubuh Liu Yang Kun. Tapi dengan ilmu Kim Koi Hoatnya yang hebat, Liu Yang Kun selalu bisa meloloskan dirinya. Ternyata dengan ilmu tersebut tubuh Liu Yang Kun tak bedanya dengan tubuh lawannya. Sama-sama lihat, lentur dan licin luar biasa, dengan demikian pertempuran itu benar-benar menjadi ramai bukan main. Bagaimana aku harus membunuhnya? Pukulanku yang penuh iwikang itu tak dirasakannya sama sekali. Senjata aku tak punya, pemuda itu berpikir keras. Liu Yang Kun mencoba memukul kepala lawannya. Tapi tak pernah mengenainya. Hal itu ternyata sangat sulit lakukan. Selain ia sendiri selalu terombang-ambing ke sana kemari, kepala ular tersebut juga luar biasa gesitnya. Sehingga pukulannya selalu meleset. Gila, apa akal? Tanda tanya. Sebentar lagi aku tentu akan kehabisan napas, pemuda itu menggeram cemas. Tiba-tiba pemuda itu memperoleh akal. Ah, kata orang kelemahan ular itu ada pada kepalanya. Kalau aku bisa merayapi tubuhnya ini sampai ke atas kemudian menghajar matanya, Katanya gembira, ketika binatang gang kesakitan IR usaha membalasnya dengan sabetannya, Liu Yang Kun segera mengelak ain cocok kedua mata ular tersibute dengan jarinya. Kemudian pemuda itu melaksanakan niatnya. Sedikit demi sedikit ia merayap ke atas, mendekati kepala ular itu. Namun niatnya tersebut ternyata tidak mudah dilakukan. Selain selalu bergerak ke sana kemari, kulit ular itu benar-benar licin sekali. Belum sabetan ekor dan patukan gigi taringnya yang sangat berbahaya itu. Belum pula semburan asap hijaunya yang amat beracun itu. Akhirnya, meskipun sangat sulit dan harus mengerahkan segala kemampuannya, pemuda itu dapat juga mencapai kepala binatang tersebut. Tapi untuk itu Liu Yang Kun juga harus menderita luka di beberapa bagian tubuhnya. Punggung dan pahanya sobek akibat sabetan ekor ular tersebut, padahal pemuda itu juga telah mengerahkan seluruh tenaga dalamnya. Belum barut-barut di bagian tubuhnya yang lain akibat bergesekan dengan batu-batu atau dinding gua yang tajam. Kini binatang itu tidak bisa menggigit atau menyerang Liu Yang Kun dengan mulut atau taringnya. Sebaliknya pemuda itu dengan mudah menghantam atau menendang mulutnya. Mula-mula Liu Yang Kun menjejak taring ular itu dengan tumit sepatunya sehingga taring binatang itu patah dan mengucurkan darah yang banyak. Lalu ketika binatang yang kesakitan itu berusaha membalasnya dengan sabetan ekornya Liu Yang Kun segera mengelak seraya mencocok kedua mata ular tersebut dengan jarinya. Krut, kedua biji mata ular itu pecah dan menyemburkan darah pula. Namun betapa terkejutnya Liu Yang Kun, ketika dalam kesakitannya ular raksasa tersebut secara mendadak membenamkan kepalanya ke dalam air. Celaka, Liu Yang Kun berteriak tertahan, tapi tangannya tak berani melepaskan pelukannya. Takut terbenam, sebaliknya pemuda itu berharap agar ular itu lekas-lekas mengangkat kepalanya kembali. Tapi harapan itu tampaknya sia-sia. Ular yang kesakitan itu kelihatannya lebih suka membenamkan dirinya daripada berada di atas permukaan air. Liu Yang Kun menjadi gelisah dan cemas sekali. Di dalam kecemasannya pemuda itu menggigit sekenanya di bagian kepala ular itu, dengan harapan ular itu akan meronta-ronta dan membawanya kembali ke permukaan air. Tak sengaja Liu Yang Kun menggigit daging pipi di atas kepala ular itu. Darah segera membanjir keluar memenuhi mulutnya. Karena tak bisa bernapas, ia terpaksa menelan saja darah yang membanjir ke dalam mulutnya itu. Demikian banyak darah yang ia telan sehingga perutnya menjadi kembung. Tapi ketidaksengajaannya itu ternyata telah membawa hasil baik. Tiba-tiba saja ular raksasa itu menjadi lemas dan tak bisa berkutik. Agaknya memang daging pipi itulah letak kelemahannya. Sekali saja ular raksasa itu meronta. Kepalanya dihentakkan kuat-kuat, sehingga terlempar ke permukaan air, dan untuk selanjutnya terbanting ke lantai gua dalam keadaan tewas. Liu Yang Kun cepat meloncat turun dengan napas lega.
Dengan dada terengah-engah ia memandang ular raksasa yang telah mati. Kurang ajar, hampir saja aku mati kehabisan napas. Aduh, tiba-tiba pemuda itu mencengkeram perutnya sendiri. Wajahnya menunjukkan rasa kesakitan yang hebat. Saking hebatnya pemuda itu tak kuasa untuk berdiri lagi, lah berguling-guling di lantai gua. Keringat membanjir keluar dari badannya bercampur dengan air kedung yang telah membasahinya. Warna kulitnya yang kekuning-kuningan itu mendadak berubah menjadi kehijauan seperti warna kulit ular tadi. Dan badannya yang dingin itu mendadak juga berubah menjadi panas tak terkira. Begitu panasnya sehingga air dan keringat yang mengalir di atas kulitnya itu menguap dan menjadi kering karenanya. Di dalam kegelisahan pemuda itu mengerahkan Liongcu satu kangnya yang bersifat dingin untuk melawan rasa panas tersebut. Namun sekali lagi pemuda itu menjadi kaget bukan kepalang. Tiba-tiba saja badannya yang panas itu berubah menjadi dingin dengan mendadak. Begitu dinginnya sehingga giginya saling beradu satu sama lain, sementara tubuhnya sampai menggigil dengan hebatnya. Akhirnya Liu Yang Kun tak tahan menanggungnya. Seluruh sendi-sendi tubuhnya terasa kaku dan sukar digerakkan lagi, sehingga rubuhnya menjadi kaku dan sakit bukan main. Karena tak bisa bertahan lagi maka akhirnya ia menjadi pingsan. Anehnya, begitu ia pingsan, serangan hawa dingin itu pun lantas menghilang pula. Ternyata Tuilan yang berada di mulut air terjun itu juga pingsan pula seperti halnya suaminya. Saking ngeri dan takutnya tadi, Tuilan menjadi pingsan di atas batu tersebut. Dan sekarang setelah pertempuran antara suaminya dengan ular raksasa itu selesai ia siuman kembali. Namun ketika ia melongok ke bawah, serentak mulutnya menjerit. Koko, pekiknya kuat-kuat, lalu melompat ke bawah begitu saja. Melihat suaminya menggeletak mandi darah, sementara di dekatnya tergolek tubuh ular raksasa yang amat menakutkannya itu, kontan Tuilan lupa segala-galanya, lupa kepada keselamatannya sendiri. Lupa bahwa langit-langit gua itu sangat tinggi. Dan lupa bahwa ia bisa mati bila ia nanti salah mendaratkan tubuhnya. Yang ada di dalam pikiran dan hati wanita itu hanyalah keadaan Liu Yang Kun, suaminya. Biur, tubuh Tuilan jatuh persis dalam kedung itu. Air pun lantas muncrat tinggi ke udara. Dan tubuh wanita itu pun lantas menghilang di telan air yang dalam. Namun beberapa saat kemudian tubuh itu kembali muncul pula ke permukaan air, lalu bergegas berenang ke tepian. Begitu keluar dari dalam air, wanita itu buru-buru berlari ke tempat suaminya menggeletak. Sekilas matanya melirik ke arah ular yang telah mati itu. Koko, jeritnya keras seraya menubruk tubuh suaminya yang terbujur dingin dan kaku itu. Jangan tinggalkan aku pun tak mau hidup tanpa engkau. Tanda seru petik 2. Untuk kedua kalinya wanita itu pingsan kembali. Tapi sekarang bukan disebabkan karena ketakutannya terhadap ular raksasa itu, tapi disebabkan karena kecemasan dan kegelisahannya melihat suaminya terbaring diam di lantai gua seakan-akan telah mati itu. Dan entah berapa lamanya mereka pingsan itu. Ketika Liu Yang Kun siuman lebih dahulu, ia menjadi kaget sekali menyaksikan istrinya telah berada di atas dadanya. Pingsan lagi. Hei, Lan Moi, bangunlah. Kau kenapakah? Pemuda itu berdesah gugup seraya mengguncang-guncang istrinya. Tuilan mengeluh menggeliat, kemudian membuka matanya. Tiba-tiba ia tersentak bangun, mulutnya menjerit ketakutan, Koko, jangan tinggalkan aku. Tanda seru petik 2. Liu Yang Kun cepat memeluknya. Pemuda itu tahu bahwa istrinya belum sadar betul. Pikiran istrinya itu masih dipenuhi bayang-bayang mengerikan itu. Lan Moi, jangan takut, aku tidak apa-apa, lihatlah. Bujuknya perlahan. Tuilan menatap suaminya, air matanya meleleh turun, membasahi pipinya. Lalu dengan perasaan gembira dan bahagia bukan main ia memeluk Liu Yang Kun. Koko, jeritnya lirih. Liu Yang Kun sangat terharu. Dipeluknya kepala mungil itu, dan diciuminya rambutnya. Tenanglah, Moi Moi, kita berdua selamat tak kurang suatu apa. Bagaimana kau turun dari atas tadi? Merayap seperti aku pula. Kepala mungil itu menggeleng di dalam pelukan suaminya. Loh, lalu bagaimana kau melakukannya? Liu Yang Kun bertanya heran. Aku terjun ke dalam kedung itu. Tuilan menjawab dengan muka merah. Terjun, kenapa kau lakukan itu? Bukankah itu sangat berbahaya sekali? Bagaimanakah kalau airnya dangkal, kakimu bisa patah, bukan? Aku sudah tidak peduli lagi. Melihat kau menggeletak mandi darah, aku pun lantas tak memikirkan nyawaku lagi. Tuilan menjawab pula seraya menyembunyikan mukanya di dada suaminya. Liu Yang Kun tercengang. Sekejap ia tak bisa berkata apa-apa. Hatinya sungguh sangat terharu mendengar ucapan istrinya itu. Betapa besar perhatianmu kepadaku, akhirnya ia berbisik sambil membelai rambut Tuilan. Mereka lalu berdiam diri pula untuk beberapa saat lamanya. Masing-masing merasakan betapa dalamnya cinta kasih mereka. Mereka baru melepaskan pelukan mereka, ketika secara tak sengaja Tuilan meraba luka di punggung Liu Yang Kun. Oh, lukamu, desah wanita itu cemas. Tak apa-apa. Sebentar juga akan sembuh sendiri. Liu Yang Kun menenangkan hati istrinya. Tapi, hei, ular, tiba-tiba Tuilan menjerit kaget. Jari telunjuknya teracung ke arah belakang suaminya. Liu Yang Kun cepat membalikkan tubuhnya, dan matanya segera terbelalak lebar. Di belakangnya tampak belasan ekor ular, besar dan kecil, berbaris berjejer-jejer menghadap ke arahnya. Tidak cuma itu saja, ternyata di kanan kiri mereka juga banyak pula yang lain. Dan ketika mereka memandang lebih teliti lagi agak jauh dari barisan pertama ternyata masih ada beberapa lapis barisan pula lagi. Begitu banyaknya ular itu, sehingga rasa-rasanya semua ular di dunia ini telah berkumpul semuanya di gua itu. Dari mana datangnya ular sebanyak ini? Liu Yang Kun agak gugup juga melihat ular sebanyak itu. Memang sungguh mengherankan sekali. Ular itu berbaris dengan rapi, bersap-sap banyaknya, dan ratusan pula jumlahnya. Namun demikian tak seekor pun di antara mereka yang bergerak keluar dari barisan mereka. Mereka tampak sangat jinak sekali. Malahan tampak ketakutan sekali malah. Seperti para pesakitan yang sedang berkumpul menunggu keputusan hukumannya. Karena ular-ular itu tampaknya memang tak bermaksud jelek kepada mereka, maka Tuilan dan Liu Yang Kun menjadi tenang juga akhirnya.
Dicobanya bergerak mendekati mereka, dan keduanya jadi tercengang. Ular-ular itu segera menyibak, meskipun masih tetap dalam barisan masing-masing. Dan ketika Liu Yangkun mencoba lebih jauh lagi menerobos ke dalam barisan itu, ternyata ular-ular itu juga terus menyibak pula. Ular-ular itu benar-benar amat patuh dan takut kepada mereka berdua. Tanpa terasa Liu Yangkun saling berpandangan dengan istrinya. Heran, ada apa sebenarnya? Mengapa mereka sangat takut sekali kepada kita? Tanda tanya petik 2. Liu Yangkun bertanya kepada istrinya. Tapi Tuilan juga menggelengkan kepalanya. Entahlah, Koko, aku pun tidak mengerti. Apakah, karena kau telah membunuh ular raksasa itu? Benar, tiba-tiba Tuilan seperti ingat akan sesuatu hal. Ada apa, Lan Moi, ular raksasa itu? Tuilan menjawab singkat. Wajahnya berseri-seri. Ular raksasa. Liu Yangkun mengulang ucapan istrinya dengan nada bingung. Ah, kau ini, pelupa benar. Baru kemarin kita membacanya. Masa kau sudah lupa pula? Wah, Tuilan mengomel. Sudahlah. Jangan buat aku semakin bingung. Katakanlah lekas. Liu Yangkun mendesak dengan suara penasaran pula. Matanya menatap istrinya semakin tidak mengerti. Tuilan terpaksa tersenyum. Sekali lagi matanya memandang ke arah ratusan ular yang mengelilinginya itu. Lalu ia kembali menatap wajah suaminya lagi. Koko. Tanda seru. Masa kau sudah lupa pada keterangan di dalam buku Im Yang Tokeng itu? Menurut Giok Bin Tokong di daerah Kang Lem ini ada sebuah kerajaan ular, yang pusatnya berada di daerah tempat tinggal suku Wei. Oleh karena itu, kalau kita sekarang memang benar-benar berada di bawah perkampungan orang-orang suku Wei itu, maka disinilah letak pusat kerajaan itu. Dan ular raksasa yang telah kau bunuh itu tentulah Cheng Liomong, Raja Naga Hijau, raja dari segala macam ular ini. Petik 2. Jadi, ya, karena kau telah membunuh rajanya, maka mereka pun lalu takluk pula kepadamu. Untuk membuktikannya, cobalah kau memanggil dengan isyarat tangan kepada salah seekor dari ular-ular ini. Tanda seru petik 2. Tuilan menerangkan. Liu Yangkun menurut, lah menunjuk seekor ular belang yang tampak berbahaya dan ganas di barisan nomor 4. Kemudian jari-jarinya ditarik dan menuding ke tanah di depan kakinya. Aneh, tiba-tiba saja ular itu benar-benar bergerak meninggalkan barisannya. Dengan ragu-ragu dan takut-takut ular yang terkenal ganas itu menjalar mendekati suami istri itu, lalu tergolek diam di depan kaki Liu Yangkun. Binatang itu seolah-olah menunggu perintah yang akan diucapkan oleh rajanya. Sekarang giliran Liu Yangkun yang kebingungan malah. Pemuda itu merasa seperti sedang bermimpi dan tak tahu apa yang harus ia lakukan. Matanya hanya menatap bengong ke arah ular belang itu. Tuilan tersenyum saja melihat kebingungan suaminya itu. Lah menjadi terlalu gembira karena dugaannya tentang ular tersebut ternyata benar. Tak usah bingung, Koko. Dia hanya seekor binatang. Kau diamkan pun dia takkan marah. Biarlah untuk sementara dia berada di situ. Ya, tapi, sudahlah. Marilah kita sekarang memeriksa bangkai Cheng Liomong itu saja. Kalau catatan Giok Bin Tokong itu benar, maka kita akan mendapatkan potokcu yang lain. Petik 2. Tuilan menyahut seraya menepuk punggung suaminya. Potokcu yang lain, Liu Yangkun bertanya semakin tak mengerti. Ya, marilah kita lihat, Tuilan menjawab, lalu menarik lengan suaminya. Di dalam bukunya Giok Bin Tokong menulis bahwa ia pernah bertemu dan berkelahi dengan Raja Ular itu di perkampungan orang-orang suku Wei. Dan Giok Bin Tokong berhasil membunuhnya serta mengambil mutiara pusaka yang ada dalam daging kepala ular itu. Namun orang-orang dari suku Wei menyaksikan kalau ular raksasa yang dibunuh oleh Giok Bin Tokong tersebut Cheng Ingong, sebab menurut dongeng nenek moyang, Raja Ular itu berwarna hijau kehitaman, bukan berwarna kekuningan seperti yang telah dibunuh oleh Giok Bin Tokong itu. Lalu, tentu saja Giok Bin Tokong menjadi marah dan merasa dihina. Orang-orang suku Wei yang tidak percaya kepadanya lalu dibunuhnya pula, kemudian pergi dari tempat itu. Oh, Liu Yangkun berdesah mendengar kekejaman iblis tua itu. Tapi, melihat ular raksasa yang baru saja kau bunuh itu, aku lantas membenarkan kesangsian orang-orang suku Wei itu. Inilah Raja Ular Cengelebeenggong yang sebenarnya. Tuilan berkata lagi. Lalu ular yang dibunuh oleh Giok Bin Tokong itu, mungkin betinanya. Tanda seru. Kau lihat Cheng Liomong itu tadi, betapa ia kelihatan sangat marah dan berusaha meraih aku di lubang atap gua itu. Agaknya ia mencium potokcu betinanya yang ada di tanganku ini. Kedua suami istri itu telah berada di dekat bangkai ular raksasa itu. Hati-hati Tuilan meraba kepala ular tersebut. Ketika tangannya menyentuh daging pipi itu. Tiba-tiba ia menjadi kaget. Darah masih mengalir tak henti-hentinya dari luka akibat gigitan di tempat itu. Kau yang menggigitnya, Tuilan bertanya. Liu yang mengangguk. Kau sungguh beruntung. Luka inilah yang membunuh ular raksasa ini. Di sini pula lah potokcu dari ular raksasa ini berada. Tanpa bisa melukai tempat ini engkau takkan dapat membunuhnya. Sebab disinilah letak kelemahan jenis ular ini, wanita itu menerangkan. Dengan sangat hati-hati Tuilan lalu menyobek daging pipi itu dan mencari mutiara pusakanya. Nah, betul bukan kataku. Lihatlah, katanya kemudian sambil memperlihatkan sebutir mutiara kecil yang baru saja ia keluarkan dari kepala ular itu. Liu Yangkun cepat menerima mutiara itu dan memandangnya dengan takjub. Mutiara itu bersinar gemerlapan di dalam kegelapan. Ah, bagaimana kau tahu tentang mutiara ini? Sambil menimang-nimang mutiara tersebut Liu Yangkun bertanya kepada istrinya. Aku hanya menduganya saja. Ular yang usianya lebih dari 100 tahun biasanya memiliki kristal seperti ini di dalam kantung racunnya. Kalau betinanya saja punya, apalagi yang jantan. Lalu, apa yang harus kita perbuat dengan benda ini? Tuilan tersenyum. Hei, mengapa bingung-bingung? Tentu saja benda itu menjadi milikmu. Itulah rezekimu. Dan ini juga menjadi pertanda bahwa kita berdua memang berjodoh. Aku memiliki potokcu betina, kau memiliki potokcu jantan. Dan ingat-ingatlah, kau sekarang adalah Raja Ular. Hah? Maksudmu? Liu Yangkun tersentak kaget. Lihatlah di sekeliling kita. Ular-ular itu sekarang sangat patuh kepadamu. Apa yang kau perintahkan, tentu akan mereka lakukan tanpa membantah sedikitpun.
Apalagi dengan potok Cu jantan di tanganmu itu, mereka akan ketakutan setengah mati kepadamu. Oh, coba kau perintahkan kepada mereka untuk bubar dan kembali ke tempat masing-masing. Tu Ilan berkata kepada suaminya. Karena sudah percaya 100% kepada istrinya, maka Liu Yang Kun pun segera melakukan apa yang dikatakan istrinya itu. Dan memang betul juga, ular-ular itu segera beranjak pergi pula. Mereka meninggalkan tempat tersebut secara berurutan. Dari baris yang pertama atau yang terdepan, terus diikuti oleh baris yang kedua, ketiga dan seterusnya. Masing-masing barisan dipimpin oleh seekor ular besi yang tampaknya sangat ganas dan berwibawa. Akhirnya tempat tersebut menjadi sepi kembali. Ular-ular itu telah menyelinap pergi ke liang mereka masing-masing. Tahulah aku sekarang, mengapa ada udara segar di dalam gua tertutup seperti ini. Ternyata banyak sekali liang-liang ular yang menembus ke permukaan tanah sana. Liu Yang Kun bergumam seraya mengangguk-anggukkan kepalanya. Iya, dan kalau benar apa yang dituliskan Giok Bin Tokong di dalam bukunya, maka Cheng Liomong dan betinanya itu tentu punya jalan tersendiri pula untuk keluar ke atas tanah. Tu Ilan mengiyakan perkataan suaminya. Tapi jalan itu tentu saja takkan cukup untuk manusia seperti kita. Salah-salah kita nanti malah terjebak di dalam lubang sempit, di mana kita tak bisa maju ataupun mundur lagi. Liu Yang Kun yang dapat menebak arah perkataan istrinya itu segera menyahut dengan suara ngeri. Ah, Tu Ilan berdesah pula, ngeri. Oleh karena itu ia segera mengalihkan pembicaraan mereka. Koko, bagaimana kalau kita mengambil kulit cengele benggong ini untuk baju kita? Daripada telanjang begini, katanya perlahan. Bagaimana kita harus mengeringkannya? Mudah saja. Kita membikin obor lagi, sahut Tu Ilan dengan cepat. Tapi kita sulit mencari ikan di sini. Aku sudah 3 lai jauhnya menyusuri sungai ini, tapi tak seekor ikan pun yang layak kutangkap. Bagaimana kita harus membuat minyak itu? 3 lai. Oh, kau sudah berjalan 3 lai jauhnya. Begitu panjangnya lorong gua ini. Tu Ilan menegaskan dengan wajah terheran-heran. Ya, benar. Dalam jarak itu pun gua ini belum buntu pula. Tampaknya masih jauh lagi malah. Dan siapa tahu ada pula lorong-lorongnya yang menembus ke permukaan tanah. Tu Ilan menyambung dengan penuh harapan. Ya, siapa tahu. Tanda tanya petik 2. Liu Yang Kun berkata pula dengan suara gembira. Lalu sambungnya lagi. Namun demikian kita juga harus menyimpan kantong udara itu baik-baik. Siapa tahu pula kita masih harus menyelam lagi. Tiba-tiba Tu Ilan tersentak. Hah benar, kantong itu masih kutinggalkan di atas sana ketika terjun tadi. Oh, serunya khawatir. Jangan takut, aku akan mengambilnya. Tunggulah sebentar di sini, suaminya bergegas menyahut. Demikianlah, hari itu mereka menguliti tubuh ular raksasa tersebut dengan pedang pendek Tu Ilan. Tapi hampir saja mereka memperoleh kesulitan untuk memotong kulit ular itu, karena ternyata sisik-sisik ular tersebut benar-benar keras sekali. Pedang yang amat tajam itu sama sekali tak kuasa menembus atau mengirisnya. Terpaksa Liu Yang Kun merobeknya dari dalam, yaitu dari mulutnya. Lalu mengambil bagian lehernya, karena kulit di tempat itu sisiknya lembut, tipis dan amat kuat. Hei, Koko, ternyata daging ular ini banyak sekali lemaknya. Mengapa kita tidak membuat minyak dari lemak ini saja? Dan, sekaligus memakan dagingnya pula. Tiba-tiba Tu Ilan berseru girang. Ah, kau benar, mengapa tidak? Liu Yang Kun menyahut dengan gembira pula. Lalu dengan cekatan Liu Yang Kun membuat obor. Mula-mula diambilnya 4 buah tulang rusuk ular raksasa dan dilobanginya. Kemudian diambilnya pula sepotong kain dari tali yang mereka pintal dari bekas-bekas pakaian mereka itu untuk sumbunya. Oleh karena belum ada apinya, maka Liu Yang Kun terpaksa menggosok-gosokkan lemak ular tersebut ke dinding gua untuk mendapatkan minyaknya. Wah, kita harus mengeringkan sumbunya terlebih dahulu. Kain itu masih basah terkena air tadi. Liu Yang Kun bergumam sendiri ketika sudah mendapatkan minyak yang agak lumayan banyaknya. Begitulah, akhirnya kedua orang suami istri itu dapat menyalakan untuk membakar daging dan mengeringkan kulit ular itu. Sehingga, keesokan harinya mereka bisa melanjutkan perjalanan mereka dengan penutup badan dari kulit ular itu pula. Malah Tu Ilan sempat pula membawa beberapa potong daging untuk bekal mereka. Heran, hari ini tubuhku terasa ringan dan nyaman luar biasa. Kenapa ya? Sambil melangkah Liu Yang Kun berseru. Sebentar-sebentar kaki tangannya ia gerakkan ke kanan dan kiri seperti orang berolahraga. Tu Ilan mengerling genit. Tentu saja, abis sekarang tak pernah kambuh lagi penyakitnya, sahutnya cepat seraya tersenyum penuh arti. Wajah Liu Yang Kun menjadi kemerah-merahan. Namun demikian, dipandangnya juga air muka istrinya yang cantik itu dengan perasaan terima kasih. Iya, karena sekarang sudah ada kau di sampingku, maka penyakitku tak pernah kambuh lagi, katanya perlahan. Mereka berjalan terus menyusuri sungai itu. Kadang-kadang mereka mengerahkan juga bueng weteng mereka, apabila lorong gua itu menjadi lapang atau datar. Tapi sering kali pula mereka harus berendam atau berenang di dalam air apabila sungai itu melalui lorong sempit. Namun demikian masih untung bagi mereka, karena permukaan air sungai tersebut tidak tertutup oleh langit-langit gua. Karena tidak dapat mengetahui siang atau malam, maka mereka hanya beristirahat jika sudah merasa lelah. Namun demikian setelah berhari-hari mereka menempuh perjalanan itu, mereka tidak juga melihat ujung dari lorong gua tersebut. Rasa-rasanya lorong itu memang takkan terputus sampai di Laut Timur nanti. Koko, sudah berapa jauhkah kita berjalan di dalam lorong ini? Rasanya aku sudah sangat lelah dan bosan melihat dinding-dinding batu ini. Pada suatu hari Tu Ilan mengeluh setelah hampir sebulan mereka menempuh perjalanan itu. Perut gadis itu sudah kelihatan menonjol ke depan, meskipun belum begitu besar. Mendengar keluhan itu Liu Yang Kun lalu memeluk istrinya. Dengan penuh kasih sayang dituntunnya wanita itu ke sebuah batu untuk beristirahat. Dan sekejap matanya melirik ke arah perut yang telah mulai membesar itu. Menurut perhitunganku, kita telah berjalan hampir sebulan lamanya. Kalau dalam sehari rata-rata kita menempuh 20 atau 30 lai, maka kita sudah berjalan kira-kira 500-an lai lebih jauhnya. Dan kalau perkiraanku itu benar, maka kita sudah mendekati pegunungan Wuyi atau Wuyisan. Sayangnya, di dalam tanah begini kita tak tahu, apakah kita lurus menuju ke arah timur atau berbelok ke arah utara atau selatan.
Pemuda itu memberi keterangan kepada istrinya. Pegunungan Wuyi. Ah, kalau begitu, masih berapa jauh lagi kita sampai di Laut Timur nanti? Tu Ilan bertanya tanpa semangat. Ah, Moi Moi, bersabarlah. Kita sudah melalui saat-saat yang sulit berbulan-bulan lamanya. Lalu apa artinya waktu yang tinggal beberapa saat lagi ini? Tanda seru petik 2. Liu Yang Kun berusaha membesarkan hati istrinya. Taruh kata perjalanan ini masih berlangsung sebulan lagi. Apa artinya sebulan itu bila dibandingkan dengan penderitaan kita yang berbulan-bulan itu? Apakah engkau hendak menyerah setelah tujuan berada di depan mata? Koko, maafkanlah aku, tiba-tiba Tu Ilan berdesas seraya menubruk pangkuan suaminya. Tak apalah, aku pun bisa memahami perasaanmu. Kadang-kadang aku sendiri juga merasa bosan dan berputus asa pula. Tapi perasaan tersebut segera hilang bila kuingat kau dan anak kita. Nah, kau sudah tidak merasa lelah lagi bukan? Marilah kita meneruskan perjalanan kita. Tanda seru petik 2. Mereka saling berpandangan, beribu-ribu macam perkataan yang tak terucapkan di dalam pandangan itu, tapi mereka berdua seolah-olah telah saling mengerti dan memahami artinya, lalu sambil tersenyum dan saling bergandengan tangan mereka melangkah meneruskan perjalanan mereka. Koko, agaknya benar juga dugaanmu itu. Tampaknya kita memang telah berada di bawah pegunungan Wuyi. Lihatlah, dinding-dinding gua di sini telah bercampur dengan kapur, sehingga air yang menetes dari atas membentuk karang-karang lancip yang beraneka warna. Sungguh indah sekali. Liu Yang Kun menjadi lega melihat kegembiraan istrinya. Di dalam hati ia memang mengakui bahwa perjalanan itu betul-betul sangat membosankan, sehingga lambat laun mereka menjadi jenuh juga. Kita beristirahat dulu di tempat ini. Rasanya tempat yang indah ini sangat cocok juga untuk berlatih silat. Maukah kau belajar Kimbeng Sin Kun sekarang? Liu Yang Kun yang ingin menciptakan suasana baru itu berusaha memancing perhatian istrinya. Benar juga, mendengar tawaran suaminya itu Tu Ilan menjadi bersemangat kembali. Wajahnya tampak berseri-seri, sehingga kecantikannya menjadi semakin mempesonakan. Liu Yang Kun sampai melongo menyaksikannya. Moi Moi. Kau sungguh cantik sekali. Ia memuji tak habis-habisnya. Tu Ilan melengos manja. Ah, Koko, bukankah engkau telah berhasil memilikinya? Liu Yang Kun segera memeluknya. Benar, aku memang seorang lelaki yang amat beruntung. Demikianlah, untuk beberapa lamanya mereka berhenti di tempat itu. Liu Yang Kun mengajari Kimbeng Sin Kun yang hebat itu kepada Tu Ilan. Karena jurus-jurusnya banyak mempergunakan perisai mantel pusaka, maka Liu Yang Kun lalu menggunakan kulit ular mereka sebagai gantinya. Setelah merasa jenuh pula di tempat itu, maka mereka pun lalu berlatih sambil meneruskan perjalanan mereka. Tu Ilan memang seorang wanita yang amat cerdas sehingga apa yang diberi oleh suaminya dengan cepat dipahami pula. Sejurus demi sejurus ilmu Kim Leong Sin Kun warisan Bit Bung almarhum itu ditekuninya. Melalui petunjuk suaminya, yang telah lebih dahulu memahami ilmu tersebut, dia berusaha keras untuk mencernakannya di dalam dirinya. Koko, tampaknya ilmu ini sangat mengandalkan keampuhan mantel pusaka itu. Tanpa mantel itu ilmu Kim Leong Sin Kun ini menjadi tidak begitu berguna lagi kelihatannya. Pada suatu hari Tu Ilan mengatakan pendapatnya. Kau salah, suaminya cepat menjawab, tampaknya memang begitu. Tapi sebenarnya tidak, anggapan seperti itu akan segera hilang bila kau telah benar-benar mendalaminya. Sebab sepintas lalu ilmu itu tampaknya memang selalu mengandalkan kekebalan mantel pusaka itu. Namun bila kau telah meyakinkannya dengan sempurna, sehingga kau telah bisa mengambil intisari ilmunya, maka kau akan mengetahui bahwa seluruh gerakan di dalam ilmu tersebut hanyalah merupakan pelengkap saja dari keampuhannya. Karena inti dari ilmu tersebut sebenarnya bukan pada gerak lahiriahnya, namun pada kekuatan batin pemiliknya. Maksudmu? Tu Ilan bertanya tak mengerti. Maksudku, di dalam puncak kesempurnaannya ilmu itu lebih bertumpu pada keampuhan batin yang dilandasi kekuatan tenaga sakti pemiliknya, daripada kehebatan gerak jurusnya. Dan, begitu pula halnya dengan ilmu Bueng Weteng dan Patong Sin Chiang itu. Liu Yang Kun meneruskan keterangannya. Te Wilan masih tetap melongo memandang suaminya. Dia tetap belum bisa menangkap maksud perkataan itu. Koko, aku tetap belum mengerti. Katakanlah yang jelas. Jangan berteka-teki seperti itu, katanya penasaran. Liu Yang Kun mendekat, lalu merangkul pundak Tu Ilan. Bibirnya tersenyum. Aku tidak berteka-teki, istriku. Aku berkata apa adanya, ilmu warisan Bit Bung ini memang lain daripada yang lain. Dari mana kau tahu? Apakah dari dalam buku-buku itu juga? Tapi rasanya aku tak pernah melihat atau membacanya. Tu Ilan masih tetap ngotot dan penasaran. Bukan dari buku-buku itu. Dan bukan dari mana-mana pula. Aku mendapatkan pengertian itu dari hasil renunganku sendiri. Di dalam kegelapan, kesepian, kesunyian serta kejenuhan di dalam gua kita dulu, ternyata perasaanku menjadi bertambah peka. Ilmu Lin Cui Suyuat yang pernah kuceritakan dulu, rasa-rasanya menjadi bertambah terang di dalam hatiku. Aku lantas seperti mendapat petunjuk tentang rahasia dan intisari dari ilmu-ilmu warisan Bit Bung tersebut. Dan agaknya, inilah bagian dari lembaran-lembaran yang disobek oleh Hoasan Lojin itu. Koko, aku semakin tak mengerti kata-katamu. Tu Ilan menyahut kesal dan hampir menangis. Marilah aku terangkan sekali lagi agar lebih jelas. Kau tadi mengatakan bahwa ilmu Kim Leong Sin Kun itu terlalu mengandalkan mantel pusaka. Tanpa mantel itu ilmu Kim Leong Sin Kun menjadi berkurang kegunaannya. Begitu, bukan? Ya, Tu Ilan menjawab seret. Nah, itu anggapan yang salah. Itu berarti kau hanya memandang kulitnya saja. Kau tidak akan berkata demikian bila kau sudah benar-benar mendalami inti sari ilmu tersebut. Seperti telah kukatakan tadi, ilmu warisan Bit Bung itu lebih bersifat batiniah daripada lahiriahnya. Dalam puncak kemampuannya ilmu itu akan bisa menguasai lawan tanpa menggerakkan jurus-jurusnya. Dalam puncak kesempurnaannya pemilik ilmu Kim Leong Sin Kun itu akan dapat menguasai pikiran dan batin lawannya, tanpa harus melakukan gerakan-gerakan jurusnya. Seperti halnya seorang ahli sihir yang sudah mahir, dia tidak perlu lagi menggerakkan mulut atau anggota badannya yang lain. Karena semua gerakan itu hanya dilakukan oleh tukang sihir rendahan untuk mengelabui lawan, sekaligus untuk mengumpulkan atau menumbuhkan konsentrasinya sendiri.
Jadi, Tuilan mendesak hampir tak percaya mendengar kehebatan ilmu yang dipelajarinya itu. Begitu pula halnya dengan ilmu warisan Bitbum tersebut. Inti daripada ilmu itu juga terletak pada kekuatan batin pemiliknya. Sedangkan jurus-jurus yang kita pelajari itu hanya merupakan gerakan atau alat untuk membantu mengumpulkan konsentrasi kita saja, sekaligus juga untuk menjebak dan mengelabui lawan, sehingga lawan dapat kita kuasai jiwa raganya. Singkatnya, ilmu warisan Bitbum itu bertumpu pada kekuatan batin untuk menguasai lawan seperti halnya ilmu sihir yang sangat mengerikan itu. Itulah mungkin sebabnya Hwasan Lojin mengingatkan bahwa ilmu itu sangat berbahaya. Petik 2. Lalu, bagaimanakah dengan Bueng Weteng itu? Sama saja dengan kedua ilmu yang lain itu. Dengan kekuatan batin kita, kita akan dapat membuat tubuh kita jadi seringan kapas. Hembusan angin betapa lembutnya pun akan dapat menerbangkan tubuh kita seperti halnya daun kering yang tertiup angin. Demikian dahsyatnya. Dan engkau sudah seperti itu pula. Te Wilan berseru gagap. Tapi Liu Yang Kun cepat menggelengkan kepalanya. Belum, aku belum sampai di sana. Namun aku telah melangkah ke tingkatan itu. Tunggu saja, pada suatu saat aku tentu dapat mencapainya juga, katanya yakin. Bukan main, Koko, kau benar-benar hebat sekali. Itu semua juga karena engkau pula. Liu Yang Kun menghela napas seraya merangkul pundak istrinya. Matanya memancarkan rasa kasih yang tak terhingga. Dan, aku pun percaya pula, Moi Moi, kau pun akan bisa pula mencapai tingkatan itu. Tidak Koko, aku tak mungkin dapat mencapainya. Otakku tak sejernih pikiranmu. Perasaanku juga tidak setajam perasaanmu. Paling-paling aku hanya akan mengerti kulitnya saja. Aku cuma manusia biasa, tidak mempunyai kelebihan-kelebihan seperti kau. Meskipun kau telah menjelaskannya secara panjang lebar tentang rahasia itu, namun aku tetap belum bisa melihatnya juga. Ibarat seorang yang tak tahu jalan telah kau tunjukkan tujuanku, namun masih tetap tak tahu jalannya pula. Belum tentu. Kau jangan buru-buru berkata demikian. Tuilan menarik napas panjang dan tidak menanggapi ucapan suaminya, sebaliknya dia segera bangun berdiri dan menuntut kepada Liu Yang Kun. Koko, maukah kau memperlihatkan kehebatan Kim Leong Sin Kun itu kepadaku? Maksudku, setelah ilmu itu menginjak ke tingkat yang kau ceritakan itu. Baiklah, Liu Yang Kun terpaksa menyetujuinya. Kita sekalian berlatih pula, karena kedahsyatan ilmu itu hanya dapat dirasakan oleh orang yang sedang menghadapinya. Tapi karena kau belum begitu mahir dengan Kim Beng Sin Kun, sebaiknya kita menggunakan patong Sin Chiang saja. Bagaimana? Hanya dapat dirasakan oleh orang yang sedang menghadapinya. Mengapa begitu? Tuilan memotong. Hei, bukankah tadi sudah kukatakan bahwa kedahsyatan ilmu warisan Bitbum itu terletak pada keampuhan batina pemiliknya? Bagaimana orang lain akan dapat merasakannya bila dalam pertempuran itu yang kuserang dan kutuju hanya engkau saja? Liu Yang Kun mengomel sambil tertawa. Oh, jadi orang lain tidak bisa merasakan keistimewaan dan kedahsyatan ilmu itu. Benar, orang lain hanya dapat melihat gerakan-gerakan dari jurus-jurus yang kukeluarkan saja. Mungkin mereka malah akan mencemoohkan jurus-jurus yang tidak ada keistimewaannya itu. Oh, Tuilan berdesah sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Hei, kau jadi ingin melihat keampuhan patong Sin Chiang, tidak? Tiba-tiba Liu Yang Kun mengingatkan. Ya, marilah. Tanda seru. Tuilan tersentak kaget keduanya lalu memasang kuda-kuda. Tuilan yang sudah mahir dan menguasai patong Sin Chiang itu segera mengerahkan iwikangnya. Tenaga sakti patong Sin Kangnya ia salurkan sepenuhnya ke seluruh tubuhnya. Kemudian sambil menggeram lirih ia menyerang suaminya. Tangan kanannya terjulur lurus ke depan dalam jurus Kai Tian Chuo Hong atau membuka langit menangkap angin, yaitu jurus ke-8 dari patong Sin Chiang. Bagus, Liu Yang Kun berseru memuji. Pemuda itu cepat mengelak. Kakinya melangkah ke kiri, kemudian tubuhnya berputar ke depan, sehingga angin pukulan istrinya yang keras dan kuat itu lewat di sampingnya. Lalu dengan separuh tenaga ia balas menghantam punggung Tuilan yang tak terlindung. Seperti yang dilakukan istrinya dia juga mempergunakan jurus Kai Tian Chuo Hong pula. Cuma pada gerakan yang terakhir ia segera menyusuli dengan jurus ke-9, yaitu Hoan Hong Pansan atau memindahkan gunung menukar angin. Demikianlah, untuk beberapa waktu lamanya Liu Yang Kun sengaja melayani istrinya tanpa mengerahkan kekuatan batin seperti yang dikatakannya itu. Ia memainkan jurus-jurus patong Sin Chiang dengan baik. Semakin lama semakin kuat dan gesit, sehingga Tuilan terpaksa mengerahkan segala kemampuannya pula. Apalagi ketika ia mulai mengerahkan Bueng Weteng serta tenaga sakti Liong Culkangnya. Tuilan mulai berkeringat dan bermandikan peluh. Akhirnya Tuilan benar-benar kehabisan napas. Meskipun dia telah mengerahkan seluruh kemampuannya, namun dia tetap tak bisa menandingi kekuatan Liong Culkang yang seolah-olah tak terbatas itu. Padahal sebenarnya Liu Yang Kun belum mengeluarkan separuh dari tenaga sakti Liong Culkangnya itu. Koko, mengapa aku belum merasakannya juga? Manakah kekuatan batin yang kau katakan itu? Di dalam kelelahannya Tuilan menegur suaminya. Liu Yang Kun tertawa seraya mencat mundur. Namun ketika Tuilan hendak mengejarnya, tiba-tiba tubuh pemuda itu telah melesat ke depan kembali. Hanya bedanya kali ini Tuilan merasakan adanya hawa dingin yang sangat aneh menyusup ke dalam tulang sumsumnya. Malahan tidak cuma itu saja. Tiba-tiba saja gadis itu merasakan perubahan yang aneh pula pada wajah suaminya. Mata itu mendadak seperti memiliki perbawa yang mengerikan dan menakutkan sehingga mendadak pula ia tak berani menatapnya. Selain itu secara tiba-tiba pula ia seperti kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri. Hatinya menjadi gemetar ketakutan, dan selanjutnya ia seperti tak kuasa untuk mengelakkan serangan suaminya. Telapak tangan itu berhenti hanya setengah dim saja dari dada Tuilan. Sementara wanita itu seperti tertegun dan tak ada usaha untuk mengelak sama sekali. Dan wanita itu baru tergagap sadar dan melompat menghindar ketika suaminya menegurnya. Selanjutnya mereka lalu terlibat dalam pertempuran lagi. Namun hal itu ternyata tidak berlangsung lama pula. Bagaikan orang yang kehilangan akal tiba-tiba Tuilan telah berbuat kesalahan lagi. Tanpa tahu sebab-sebabnya mendadak ia menjadi bingung dan lupa segalanya, lalu lupa kepada gerakan ilmu silatnya sendiri, sehingga ia menjadi bingung harus berbuat bagaimana untuk mengelakkan serangan suaminya.
Maka sekali lagi jari-jari suaminya telah berhenti beberapa centi saja dari ubun-ubunnya. Nah, bagaimana Moi Moi? Kau sudah mengaku kalah. Liu Yang Kun menggoda seraya menarik tangannya. Oh, ini, seperti orang yang baru bangun dari tidurnya. Tuilan tergagap-gagap sambil mengawasi kedua tangan dan kakinya. Kenapa? Dengan tenang suaminya bertanya dan menepuk-nepuk pundaknya. Koko, tiba-tiba saja aku lupa pada ilmu silatku sendiri. Mengapa aku ini? Tuilan berseru khawatir. Liu Yang Kun tersenyum memandang istrinya. Apakah yang kau rasakan tadi, Moi Moi? Tanyanya, entahlah, tiba-tiba saja kau sangat menakutkan. Rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhku. Tubuhku gemetar. Dan aku menjadi tidak yakin atas kemampuanku sendiri. Aku menjadi ketakutan. Lantas aku tak tahu lagi apa yang harus kulakukan. Bercerita Tuilan dengan suara cemas. Hahaha, Liu Yang Kun tertawa. Koko, mengapa kau malah mentertawakanku? Tuilan berseru mendongkol. Hei, apakah kau belum merasakan juga? Liu Yang Kun balik bertanya. Tuilan tertegun. Maksudmu kau telah mempergunakan kekuatan batin itu? Desahnya hampir tak bersuara. Liu Yang Kun mengangguk. Ya, benar. Aku telah mengerahkan seluruh tenaga dalam melalui sorot mataku untuk menguasai jiwa dan semangatmu. Karena engkau tidak menyangka dan berjaga-jaga sebelumnya, maka dengan mudah aku bisa menguasaimu, katanya dengan suara tenang. Oh, kalau begitu ilmu itu memang benar-benar mengerikan. Tuilan berdesah dengan suara ngeri. Keduanya lalu berdiam diri. Masing-masing tenggelam di dalam lamunan mereka sendiri. Tapi beberapa saat kemudian Tuilan menatap wajah suaminya. Ada apa, Moi Moi? Liu Yang Kun cepat bertanya kepada istrinya. Koko, dapat kubayangkan betapa dahsyat dan mengerikan orang yang bergelar Bitbung itu semasa hidupnya. Tapi, kalau ilmunya demikian tinggi, mengapa ia sampai dikalahkan oleh Sin Kun Butek almarhum? Tampaknya kau pernah mendengar pula cerita tentang tokoh-tokoh sakti yang hidup pada 100 tahun yang lalu, suaminya menjawab. Bitbung memang dikalahkan oleh Sin Kun Butek setelah mereka bertempur sehari penuh. Tapi kekalahan itu sebenarnya tidak akan terjadi bila pada waktu itu Bitbung masih segar bugar dan tidak sedang terluka. Masih segar bugar dan tidak sedang terluka. Apa maksudmu? Menurut cerita atau kisah lain yang pernah kudengar pula, sebelum bertempur dengan Sin Kun Butek, Bitbung telah dimarahi dan dihajar oleh suhengnya sendiri hingga terluka dalam. Suhengnya, siapakah suheng dari Bitbung itu? Suheng dari Bitbung adalah Shou Lochin, kakek Shou, yaitu seorang pelukis, penyair dan jago silat sakti yang hidup di Gunung Hoasan. Kakek itu tidak menyukai sepak terjang sutenya yang jahat dan suka membuat onar di dunia Kangou itu. Kakek Shou, kalau begitu kakek itu tentulah Hoasan Lojin yang menyobek lembaran-lembaran terakhir dari buku warisan Bitbung itu. Tuilan memotong. Ya, aku mempunyai dugaan demikian pula. Liu Yang Kun mengiyakan. Keduanya berdiam diri lagi. Namun tidak lama, karena sesaat kemudian Tuilan telah membuka suara kembali. Koko, omong-omong, ada hubungan apakah antara kakek Shou itu dengan sastrawan yang disebut-sebut dalam buku rahasia itu? Kau maksudkan, tokoh nomor satu yang tinggal di puncak gunung Hoasan itu? Tuilan mengangguk. Ya, jawabnya cepat. Entahlah. Mungkin memang ada hubungan keluarga atau hubungan perguruan pula. Tapi yang jelas sastrawan bukan kakek Shou yang hidup pada zaman 100 tahun lalu. Karena tak mungkin orang bisa hidup selama 200 tahun, bukan? Tuilan kembali mengangguk-angguk menyetujui pendapat suaminya. Kalau kita tidak tersekap di dalam gua ini kita tentu dapat menanyakan masalah ini kepada Honggi Hiap Shou Tianhai. Liu Yang Kun berdesah seraya menghela napas panjang. Liu Yang Kun memandang wajah istrinya. Bukankah pendekar itu adalah keturunan langsung dari kakek Shou? Dia tentu tahu siapa sastrawan itu, karena dialah yang paling paham tentang silsilah keluarganya, jawabnya sambil tersenyum. Oh, Tuilan ikut tersenyum pula. Mengapa tidak kita tanyakan kepada Shou Lianchu saja? Liu Yang Kun terperanjat, kemudian wajahnya menjadi kemerah-merahan. Bibirnya tersenyum kecut, sementara sekilas matanya tampak menerawang jauh. Kau ini ada-ada saja. Masakan masih merasa cemburu juga di tempat seperti ini? Akhirnya ia menjawab getir. Siapa tahu kau masih memikirkannya. Tuilan masih juga menggoda. Sudahlah, jangan memikirkan yang bukan-bukan. Marilah kita meneruskan perjalanan ini. Liu Yang Kun berkata dan menarik lengan istrinya. Demikianlah mereka meneruskan perjalanan mereka sambil memperdalam ilmu silat mereka. Dan bila merasa lelah dan menemukan tempat yang baik, mereka lalu berhenti dan beristirahat untuk beberapa hari lamanya. Sehingga tak terasa sebulan pun sudah berlalu pula. Sungguh beruntung bagi pasangan suami istri itu bahwa selama ini sungai tersebut selalu mengalir melalui lorong-lorong gua yang cukup luas, sehingga mereka tak perlu bersusah payah berenang ataupun menyelam seperti yang mereka lakukan dahulu. Hanya tampaknya lorong gua yang mereka lalui sekarang telah mencapai ke dataran yang rendah sebab mereka sekarang banyak menemukan tetesan-tetesan air atau pancuran air yang mengalir dari dinding-dinding gua itu. Sementara itu perut Tuilan benar-benar sudah kelihatan membesar sekarang. Dengan kandungan yang lebih kurang berumur 5 bulan itu bentuk tubuhnya sudah tampak sangat lucu. Namun demikian, seperti layaknya seorang wanita yang sedang hamil untuk pertama kalinya, wajahnya menjadi kelihatan bersinar cemerlang dan berseri-seri. Rupa yang sudah sangat ayu itu bertambah semakin cantik jelita pula, sehingga Liu Yang Kun menjadi semakin jatuh cinta dan terpesona melihatnya. Koko, sudah lama benar rasanya kita berjalan. Tapi, mengapa kita belum mencapai pantai Laut Timur juga? Sampai di manakah sebenarnya kita ini sekarang? Tuilan yang sudah mulai jemu dan bosan itu mengeluh. Aku sendiri juga merasa heran pula, Moi Moi. Menurut perhitunganku, seharusnya kita telah mendekati pantai Laut Timur. Kita telah berjalan lebih dari 2 bulan, mungkin sudah 3 bulan malah. Rasa-rasanya kita telah menempuh lebih dari 1.500 selai jauhnya. Dan jarak itu rasanya sudah cukup untuk mencapai Laut Timur bila kita berangkat dari daerah Kanglem apalagi dari kota Sochiu.
Namun ternyata kita belum membawa amisnya air laut atau asinnya air laut di dalam air sungai itu. Heran sekali. Apakah lorong gua kita ini telah membelok ke arah utara atau selatan? FVDVURL.